Jatkan kepada Rasulullah SAW yang kita dambakan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, dan kita berharap juga diakui sebagai umatnya, bukan hanya menjadi umat yang mengaku saja, tapi menjadi umat-umatnya yang kelak juga diakui oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman semua, di sini alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan diberikan tempat ya oleh Abah untuk sharing dengan teman-teman semua yang ada di sini. Dan saya izin memperkenalkan diri. Kenapa nama saya itu kan nama aslinya Bayu ya? Kenapa ada nama Abizar Albirunya atau menggunakan nama samaran seperti itu? Baik, sepertinya nama ini tuh cukup panjang sejarahnya. Artinya, sebelum nama Abizar Albiru, aku mempunyai nama anonim yang lain. Ya, yang dimana nama itu mungkin kalau follower aku tahun 2020, 2019 itu tahu gitu ya. Yaitu namanya tuh dulu Korota Ayun, Ustaz. Akan Hmm. tetapi, akun ini dua kali itu tumbang. Karena dulu saya tuh sering mengkritik sebuah hal yang bisa terkesan keras gitu. Nah, ketika itu dua kali bikin akun tumbang, satu kali lagi tumbang, jadi dua kali itu tumbang pada waktu itu. Nah, sehingga aku coba cari nama yang lain ketika ingin bikin Instagram baru gitu, supaya Hmm. lebih aman dan juga punya branding yang baru setelah itu. Nah, aku coba sharing-sharing, cari-cari, riset sedikit-sedikit, ketemu nama Abizar, ditambah lagi Albiru lagi gitu. Ketika aku Hmm. searching lagi namanya, ternyata artinya itu penyebar kebaikan atau penyebar kebajikan. Nah, wah ini Hmm. cocok sekali nih dengan nama yang sedikit lembut seperti ini, dengan brand yang baru gitu ya, meninggalkan brand yang kasar dulu. Kayaknya ini aku perlu pakai nama ini nih. Nah, sehingga mulai tahun 2021 ya, kalau nggak salah, 2021 pertengahan itu menggunakan nama ini sampai sekarang. Dan dikenal sebagai brandingnya sekarang ini gitu. Jadi dulu memang udah ada nama yang samaran yang lain, tapi memang nama itu terkesan brandnya itu radikal. Karena saya doben Ya. lah, bakal beberapa kali dijapri oleh orang-orang tak dikenal gitu ya, dengan ancaman-ancaman, Hmm. sedikit-sedikit ancaman tuh pernah tuh. Makanya nama itu ketika udah tumbang dua kali, yang ketiganya nggak pakai lagi nama itu dan menggunakan nama baru gitu, Ustaz. Oke, sip. Nah, eh, kenapa dari nama-namanya kok nggak pernah pakai nama asli? Oke, karena gini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, kenapa aku tidak menggunakan nama asli? Karena dulu gini, saya mikirnya dulu kan Anda menggunakan nama anonim itu dengan tujuan pertama ya supaya lebih aman gitu ya, tidak menggunakan nama asli itu dan lain sebagainya. Ya memang kalau ditelusuri tetap aja ketemu gitu. Yang kedua, Anda tuh pengen dikenal tentang dakwahnya saya saja, tapi saya tuh tidak pengen dikenal dengan pribadinya saya. Jadi saya tinggal di mana, saya namanya siapa, dan seterusnya, itu sebenarnya nggak penting bagi saya dulu. Nah, sehingga Hmm. ketika aku berpikiran seperti itu, jadi akhirnya harus menggunakan nama anonim seperti itu. Jadi dulu memang kayak sedikit-sedikit misterius lah, nggak ada yang namanya agak ramah dengan teman-teman tuh nggak ada. Akan tetapi ketika menggunakan nama Bizar, memang brandnya juga beda, maka coba untuk ramah. Dan tetap sih, untuk hal privasi pribadi sebenarnya tidak pernah aku share, kecuali kayak secara umum ya, Palembang teman-teman udah tahu semua. Terus umur pun gak saya share, tempat tinggal asli saya jarang saya share gitu. Karena memang yang kenal ya Abizar Palembang gitu aja. Secara pribadi saya nggak ingin dikenal lebih jauh lagi. Gitu, Ustaz. Oke. Teman-teman yang ada di sini yang sudah follow Instagramnya atau TikToknya Bang Bayu siapa? Coba present. Ada nggak di sini? Kalau belum, kebangetan berarti ya. Karena apa? Karena sudah di-mention di apa namanya postingan ya, di postingannya. Oh, udah ada ini Mbak Ayu Agustina. Ada Mbak Indah di Wonogiri. Oh, jauh-jauh dari Wonogiri. Ada Fania, ada Senja. Ya, wah, Ahmad semua ini. Gimana ini Bang Bayu? Oke, baik. Kita kembali ke tema. Jadi tema kita malam hari ini adalah tentang peran pemuda ya. Peran pemuda sebagai agents ya, agen agen perubahan. Teman-teman yang sudah nyalain kamera, nyalain aja kameranya ya, yang tidak berhalangan ya, tetap dinyalakan kameranya. Meskipun mungkin tidak harus menghadap ke mukanya ya. Kalau malu-malu mukanya kelihatan sama Bang Bayu nggak apa-apa, nggak usah dilihatin mukanya ya. Ya, Bang Bayu malu-malu juga sebenarnya ya. Oke, baik, Bang Bayu, ini memulai percakapan kita, obrolan kita. Nah, nanti teman-teman sambil saya bertanya kepada Bang Bayu, kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan, ya di tengah-tengah obrolan saya, kemudian ada yang ditanyakan, langsung bisa raise hand ya, ya langsung bisa raise hand. Oke, kita mulai, Mas Bayu, Bang Bayu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, eh, kenapa sih pemuda, ya pemuda apa, ya hari ini, ya memiliki posisi posisi untuk
posisi unik gitu ya, posisi unik sebagai agen perubahan di dalam atau di masyarakat. Menurut antum, kenapa itu? Baik. Kenapa pemuda ini menjadi atau memiliki posisi yang unik ya untuk perubahan di tengah masyarakat sosial? Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwasanya seorang pemuda adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Artinya, ketika kita berada di usia yang seperti ini saat ini, di usia 20-30 tahun, yang dimana ini adalah sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lebih tua dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang masih muda. Ketika kita berusia masih belasan tahun atau masih belia, masih di bawah 10 tahun, di mana mungkin secara usia kita muda, akan tetapi secara kekuatan fisik, secara kecerdasan otak, pengalaman, itu mungkin masih lemah ya. Sehingga di masa-masa itu kita belum bisa memberikan perubahan yang signifikan di dalam masyarakat sosial. Pun sama ketika ketika kita udah terlalu sepuh ya, umur 60 tahun, ya, kemudian 70 tahun, yang dimana itu pasti ada keterbatasan ya. Secara umum keterbatasannya seperti fisik yang lemah dan seterusnya begitu. Maka ketika pemuda saat ini di usia 20, 30, atau 40 tahun itu mereka memiliki daya yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi lain. Ya, terlebih lagi di masyarakat zaman sekarang, pemuda itu lebih up to date dengan bagaimana perkembangan zaman, perkembangan politik, perkembangan teknologi, yang dimana ketika pemuda aware ya dengan hal-hal tersebut, dia akan bisa memanfaatkannya untuk bagaimana caranya membuat masyarakat sosial ini berubah ke arah yang lebih baik gitu. Selain daripada itu, teman-teman, memang dari zamannya Rasulullah SAW, para pemuda inilah yang menjadi penggerak-penggerak ya untuk bisa berdakwah, kemudian membantu Rasulullah di dalam jihad. Ya, maka memang udah dari dulu ya pemuda itu memiliki peran yang signifikan atau memiliki posisi yang unik untuk sebagai syarat perubahan di masyarakat sosial. Bagaimana pergerakannya di masyarakat, bagaimana caranya dia membantu masyarakat, bagaimana dirinya dalam mengembangkan masyarakat itu yang tidak dimiliki oleh dua generasi lainnya, yaitu generasi yang kecil atau generasi yang tua, begitu. Nah, maka dengan potensi-potensi yang ada pada saat ini, harusnya pemuda itu bisa menjadi penggerak ataupun apa ya ibaratnya itu pelopor perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sebab sayang sekali apabila kita memiliki potensi yang begitu banyak seperti ini, ya akal yang masih tajam, fisik yang masih kuat, ya akses belajar yang masih banyak sekali, itu tidak kita gunakan untuk membantu dan merubah masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Khususnya sekarang teman-teman bisa melihat ya bahwasanya masyarakat itu banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalamnya. Mulai dari sistem ekonominya, sistem politiknya, terus kemudian bagaimana masyarakat zaman sekarang itu mengabaikan tentang riba dan nggak riba, kemudian bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan itu banyak sekali kerusakan seperti itu. Nah, ketika pemuda ini memiliki potensi yang tadi saya sebutkan, maka sayang sekali apabila tidak mengarahkan atau membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat seperti saat ini. Dan satu lagi Ustadz, sebelum saya close ya di Hmm? pertanyaan nomor satu ini, sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya nanti usia muda itu akan ditanya oleh Rasulullah SAW ya bahwasanya nanti akan digunakan untuk apa, kemudian kita habiskan untuk apa itu akan ditanya gitu. Maka disinilah yang harus kita posisikan diri kita sebagai pemuda yang memiliki banyak potensi, yang memiliki banyak kelebihan, ya akan tetapi kita juga harus ingat bahwasanya kelebihan kita ini, potensi kita ini kita harus gunakan ke arah yang lebih baik lagi. Sebab kalau kita gunakan ke arah yang lebih buruk atau bahkan kita anggurkan saja, itu nanti ingat bahwasanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan potensi seperti inilah kenapa pemuda bisa disebut sebagai agen perubahan yang unik gitu, Ustaz. Oke, oke. Jadi poinnya bahwa memang kalau dibandingkan ya memang kenapa eh, jadi unik ya pemuda itu jadi unik karena memang ada pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan usia yang lebih tua gitu ya, maka pemuda itu tentu saja potensinya sangat berbeda dan sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat ya. Mulai dari usianya, dari fisiknya, dari intelektualnya kayak gitu. Oke. Oke, baik ke lanjut Bang Wali ya. Jadi Hmm. eh, gimana menurut Antum bahwa perbedaan generasi ya. Jadi acara atau pesantren virtual Abah ini kan eh, di captionnya itu kan ditulis ya untuk segala umur gitu kan. Nah, gimana menurut Antum bahwa melihat perbedaan generasi dalam mendekati isu-isu sosial dan perubahan di masyarakat? Mungkin salah satunya adalah Palestina. Itu gimana Antum melihatnya? Baik.
teman-teman mungkin saat ini teman-teman mengenal generasi-generasi seperti generasi milenial, generasi Z gitu ya dan seterusnya. Bahwasanya gini, untuk melakukan pendekatan-pendekatan berkaitan dengan perbedaan generasi gitu ya untuk isu-isu terutama isu-isu tentang Palestina, itu ketika saya melihat di lapangan memang agak sedikit berbeda, agak agak sedikit ada perbedaan untuk pendekatan ya terhadap isu-isu Palestina kepada Gen Z ataupun Gen milenial atau anggap saja pemuda dan orang-orang yang udah dewasa gitu ya. Nah, kenapa demikian? Sebab ternyata anak-anak muda ini ataupun generasi-generasi yang masih di bawah usia 30 tahun ini lebih mudah untuk di zaman sekarang itu lebih mudah ketika melihat sebuah konten ataupun hal-hal yang itu tuh lebih kepada emosional. Ustaz. Jadi lebih kepada emosional. Jadi ketika dia ngeliat orang-orang yang di Palestina misalkan sedih nah, dengan video-video yang ada dengan bukti-bukti yang ada seperti itu, ketika ditampilkan kepada mereka, ketika ditampilkan kepada anak-anak Z Gen Z atau di bawah 30 tahun, mereka akan lebih aware gitu. Ketimbang misalkan harus mencari data, menggunakan sejarah dan seterusnya, agak sedikit jarang orang-orang yang mau untuk aware ke sana. Akan tetapi ketika dikemas dengan baik dengan sebuah video virtual yang bagus, yang keren dan juga diangkat emosionalnya di situ, itu akan membuat mereka lebih mau untuk belajar tentang Palestina. Nah, ketika mereka tertarik, barulah setelah itu mereka bisa diajarkan tentang bagaimana sih sejarah Palestina, kemudian apa saja yang harus kita pelajari, apa saja yang harus kita kerjakan gitu ya. Kemudian ketika kita coba untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang lebih dewasa gitu ya, dan ini pendekatannya juga berbeda. Misalkan dengan mereka kita perlu ketemu, kita perlu ngobrol serius, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar yang pernah kita pikirkan gitu ya, mungkin dengan pengalaman mereka yang dahulu dan seterusnya. Tentu dengan perbedaan-perbedaan seperti ini sebenarnya bukan menjadi alasan kita untuk tidak mendakwah atau menyebarkan opini gitu ya. Hanya tentang bagaimana caranya diri kita itu mengerti dari pangsa pasar yang ingin kita tuju tadi gitu kepada anak-anak muda seperti apa, kepada orang-orang dewasa seperti apa gitu sehingga kita bisa memaksimalkan setiap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena gini terkadang apa yang kita sampaikan ke anak-anak muda, kemudian kita sampaikan juga ke generasi milenial gitu ya, itu biasanya juga nggak masuk. Itu pun sebaliknya, Hmm. yang biasanya juga sama generasi milenial itu pas, ternyata di generasi Z itu malah turun gitu. Karena memang zaman sekarang ya, kalau generasi milenial mungkin masih mengalami kayak HP tuh TikTok tuh belum ada, Instagram tuh belum ada, masih sering baca gitu ya. Kalau anak zaman sekarang tuh nggak, lebih cepet ya, scroll scroll terus gitu. Nah ini pendekatannya tentu berbeda di antara kedua generasi ini. Begitu Ustaz kurang lebih. Masya Allah. Sip. Oke, teman-teman yang barusan gabung, silahkan dinyalakan kameranya. Ya, tidak harus ke mukanya juga nggak apa-apa. Kalau malu sama Bang Bayu, ya. Kalau bisa mic-nya dimatikan dulu kalau mau gabung ya. Kalau kameranya tetap dinyalakan. Kalau apa kamera dinyalakan itu kenapa? Karena sebagai bentuk apa adab majelis ya. Seperti mungkin sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau di sebuah majelis itu kita harus hadir. Nah, hadir itu bukan hanya fisiknya hadir, tapi pikiran, kemudian hatinya, dan seterusnya itu ikut hadir. Kalau kita ngaji, kemudian kita orangnya ada, tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang kemudian tidur, nah itu berarti tidak hadir. Oke. Gitu, oke? Oke, jadi nanti sama teman-teman yang baru hadir juga, ini saya ngobrol, ya modelnya ngobrol ini, modelnya talkshow sama Bang Bayu, ya. Ya, Eh, Tadi saya udah nanya beberapa pertanyaan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema kita malam hari ini, ya, tahu kan ya tema kita malam hari ini pemuda sebagai agen perubahan, ya. Eh, Nanti boleh present, ya teman-teman ya. Oke, lanjut Bang Bayu ya. ya siap Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan eh, kalau sudah disebutkan bahwa memang pemuda itu punya potensi gitu kan. Pemuda itu berbeda dengan generasi-generasi yang lebih tua gitu ya dalam mendekati isu-isu sosial di dalam apa, di masyarakat, maka kira-kira apa tantangan terbesarnya yang dihadapi pemuda saat dalam proses mereka menjadi agen perubahan dan gimana ya mereka itu dapat mengatasinya gitu. Baik Ustadz. Nah, kalau kita mengatakan bagaimana apa sih tantangan terbesar ya anak-anak muda saat ini untuk menjadi agen perubahan, tentu banyak sekali Ustadz. Di tengah sistem Hmm. begitu banyak kerusakan-kerusakan seperti ini tentu banyak sekali tantangannya. Terlebih lagi ketika kita berada di suatu daerah atau suatu tempat yang dimana mereka sudah membangun sebuah kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini kebiasaan salah, gitu. Hmm. Ini kan akan Contohnya apa itu? mendapatkan
contohnya gini, misalkan dalam segi walimah. Misalkan nih, Hmm. sederhananya walimah. Ketika kita, karena tadi saya habis di tempat guru saya ngobrol sharing juga, ternyata untuk Hmm. menegakkan walimah syar'i itu begitu berat, Ustadz. Bahkan guru saya itu dikatakan Oh, ditantang untuk berkelahi sama orang tuanya. Saya tuh bapaknya gitu. Kamu tuh siapa? Datang-datang mau ngatur-ngatur gitu sampai gitu. Ternyata Masya ketika Allah. ingin merubah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang udah lama dilakukan oleh masyarakat, itu menjadi Hmm. tantangan tersendiri bagi anak-anak muda ketika ingin melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, Hmm. apalagi misalkan contohnya ketika buka bersama gitu ya, atau misalkan Hmm. ketika foto bersama, ini kan di dalam masyarakat ini terkenal ya biasa-biasa aja ya, ya terkenal Ya. apa ya, berarti ya udah lumrah gitu. Akan tetapi Hmm. ternyata ketika kita memandang, kita belajar tentang Islam lagi, ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini itu nggak benar. Maka ketika kita berusaha nih untuk merubah di sini, tentu penolakan-penolakan itu juga akan hadir, dan penolakan-penolakan inilah yang menjadi tantangan-tantangan kita sebagai anak-anak muda untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kufur menjadi kebiasaan-kebiasaan Islami. Ini satu saat. Hmm. Kemudian apa Ya. lagi? Tantangannya adalah tentang sosial media. Hmm. Sosial media ini sebenarnya kenapa bisa dikatakan tantangan? Kan kayak gini ya, sosial media itu kayak pedang bermata dua. Artinya, ketika Hmm. kita bisa menggunakannya dengan baik, ya, sosial media bisa kita gunakan sebagai alat untuk menuju perubahan. Akan Ya. tetapi, ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, itu malah akan menjadi alat untuk merusak generasi. Kita bisa melihat banyak sekali teman-teman contoh-contoh ya, yang dimana mungkin aksi-aksi bully, kemudian aksi-aksi hal yang lain, yang awalnya mungkin mereka itu terima dari sosial media, yang mereka tiru, yang mereka lihat, yang mereka dengar dari sosial media, mereka coba praktekkan. Karena yang kita Hmm. pelajari juga Ustadz kan bahwasanya tindak tanduk kita kan tergantung daripada maklumat asabikoh yang kita terima begitu kan ya. Nah, ini Hmm. juga Ya. sangat berpengaruh sekali. Kemudian kepada minat baca, ternyata setelah ada TikTok minat baca Indonesia kembali turun lagi. Ya, jadi Hmm. ini juga sebuah tantangan khususnya sebagai kita agen perubahan, kita juga harus bisa teman-teman memanage sosial media ini. Jangan kita dikendalikan oleh FYP, tapi bagaimana caranya kita mengendalikan sosial media ini agar bisa menjadi alat tempur yang mematikan untuk kita bisa menyerang lawan. Artinya menyerang lawan itu menyerang pemikirannya, menyerang sistemnya gitu ya, bukan yang lain-lain gitu. Nah, terus apa lagi? Banyak sekali Ustadz. Contohnya adalah interaksi antara pria dan wanita yang saat ini tuh udah lumrah banget terjadi. Tentunya Hmm. dengan kita sebagai agen perubahan gitu ya, yang memiliki naluri gorizah nau yang normal, maka ini juga sebagai salah satu tantangan juga. Ya, di Ya. tengah-tengah kampus, di apapun ya, ini harus kita jaga. Karena kalau kita nggak jaga, kita coba lihat banyak sekali orang-orang bahkan pendakwah-pendakwah yang ketika dirinya itu tidak menjaga batasan ini gitu ya, yang Hmm. ujung-ujungnya nanti pacaran, kemudian sampai ambil di luar nikah, kemudian sampai stres, depresi, ujung-ujungnya bunuh diri, banyak sekali. Maka tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita ini, kita juga harus bisa memanage diri kita. Jangan sampai malah diri kita itu terbawa arus, khususnya kayak sosial media, kemudian interaksi, dan juga yang berat itu adalah penantangan-penantangan di masyarakat. Nah, ini yang menurut saya perlu di teman-teman pelajari, dan harus disiapkan mental yang begitu kuat ketika teman-teman ingin menjadi agen-agen perubahan. Saya sedikit cerita Ustaz tentang kehidupan Hmm. pribadi saya Ustaz ya. Siap. Jadi eh waktu tahun 2020 atau tahun 2019 yang lalu, Ana coba Hmm. konsisten dan komitmen untuk tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Itu yang pertama. Ya. Nah, ketika saya di Palembang di kota itu it's okay, nothing problem ya, nggak ada masalah sama sekali. Akan tetapi ketika saya pulang kampung Ustadz, di mana masyarakat di situ tuh mayoritas orang Jawa, dan mayoritas Hmm. dia adalah anggota di salah satu ormas yang cukup besar di Indonesia ya. Setelah itu keluarga saya adalah keluarga yang mayoritas tuh 80% 90% semuanya pesantren, dan pesantrennya pesantren-pesantren di Jawa yang arahnya ke sana. Nah, ini Hmm. menjadi sebuah tantangan besar bagi saya bagaimana caranya saya tuh bisa komitmen dan konsisten untuk merubah kebiasaan saya. Ya, memang untuk awal-awal itu cukup sulit, Ustaz. Ada omongan Hmm. inilah, apalagi ayah saya, nggak boleh kayak gitu lah, nggak boleh begini dan seterusnya. Tapi saya coba menjelaskan kepada kedua orang tua saya, dan kalau mama saya sih alhamdulillah mengerti. Tapi papa saya Hmm. yang hingga saat ini tuh, walaupun dia tidak melarang secara keras, tapi ada omongan-omongan nggak usah kayak gitu lah, nggak usah sombong lah, nah gitu ada masih. Hmm. Tapi ya, itu okay, itu sebagai tantangan. Nah, di dalam satu kampung itu, Ustaz, mungkin hanya saya yang menjaga itu. Artinya yang Hmm. tidak berinteraksi atau apa yang bersalaman dengan orang-orang di kampung ketika lebaran atau ketika ada acara-acara itu mungkin hanya saya. Padahal di Hmm. situ mayoritasnya pesantren. Bahkan kampung saya itu tetanggaan sama pesantren. Jadi memang Hmm. lingkungan pesantren banget. Tapi interaksi itu Hmm. tidak diindahkan. Nah, kemudian kemarin baru-baru tentang yang namanya mau apa? Caleg ya, mau kemarin bilang itu ternyata Hmm.
Wah, itu serem banget sih. Jadi di kampung saya itu kan banyak ustadz, banyak kiai juga. Ternyata masih pada mau untuk nerima uang-uang daripada caleg. Dan ketika aku coba Masya menentang itu, apa kata kata orang tua dan teman-teman Allah. saya di sana, alah itu ustadz itu aja pakai ini, ambil gitu ya. Kiainya udah mondok puluhan tahun aja ambil gitu. Ya itu sih kita Ya. ketika ketika udah menghadapi pertentangan seperti ini ya, ini jadi tantangan. Ini gimana nih ngerubah masyarakat yang udah seperti ini ke arah yang lebih baik lagi, memahamkan mereka. Nah ini, Hmm. dan ketika ibu saya juga saya pahamkan, ya alhamdulillah ya kalau ibu masih mengerti lah gitu. Ini Hmm. juga jadi tantangan teman-teman. Jadi ketika kita hidup di sebuah lingkungan yang memang rusak seperti itu ya, seperti ikan ikan air tawar dimasukkan ke ikan apa ya, ke laut gitu ya. Artinya ngap-ngapan. Perlu ada oksigen tambahan untuk kita bisa survive di situ. Gitu, Ustaz. Oke, sip. Oke, teman-teman, sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bang Bayu, silakan ya, raise hand. Kemudian nanti akan saya kasih kesempatan untuk langsung bertanya ke Bang Bayu, ya, terkait dengan tema kita malam hari ini. Eh, Tadi sudah disampaikan sama Bang Bayu bahwa memang tantangan kita sebagai seorang pemuda, ya, sebagai agen of change, ya, agen perubahan, itu eh, sangatlah kompleks, gitu ya. Bahkan Betul. mungkin di keluarga kita sendiri, gitu ya. Orang tua kita sendiri. Eh, Sama juga dulu waktu ketika pertama kali saya dalam tanda kutip hijrah gitu ya, hijrah dari nggak ngerti Islam, maksudnya nggak ngerti Islam itu sebagai sebuah apa, pemahaman, kemudian membawa itu kepada keluarga. Nah itu Mm-mm. ada tantangannya. Ya, tantangannya dari mana? Dari keluarga sendiri ternyata, gitu. Tapi bismillah dengan izin Allah, eh, dengan pelan-pelan, tapi pasti kita memang tidak boleh meninggalkan dakwah kepada keluarga, itu nggak boleh, dan itu yang lebih utama. Oke, oke, baik teman-teman. Eh, Kalau sudah ada yang yang mau bertanya silakan ya, raise hand ya. Di sini mumpung ada tamu apa, Bang Bayu dari jauh-jauh dari Palembang ya, Betul. jauh-jauh dari Palembang ya. Oke, baik, saya lanjut dulu ya Bang Bayu ya. Kalau bercerita tentang masa lalu gitu ya, di Hmm. masa Rasul dan juga mungkin para sahabat gitu ya. Mungkin Antum bisa ceritakan itu ada nggak kisah inspiratif ya tentang seorang individu atau mungkin kelompok pemuda gitu ya yang berhasil membuat perubahan positif di masyarakat gitu Oke, Bang. ketika Ustaz tadi bertanya, ada nggak sih sosok individu atau kelompok pemuda yang bisa merubah masyarakat? Langsung dalam otakku teringat seseorang yang Masya Allah tampan sekali, ya, yang kisah-kisahnya itu tampan, anak orang kaya, ya, yang memiliki Hmm. keutamaan di sisi Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Mus'ab bin Umair? Masya Allah, Hmm. tabarakallah. Itu adalah sosok yang luar biasa sekali, teman-teman. Kenapa saya bilang luar biasa? Teman-teman, sebelum Musa bin Umair itu mereka syahadat ya kepada Rasulullah SAW, Musa ini adalah anak orang kaya, anak orang kaya, anak orang kaya sekali bahkan ya, kaya banget, yang dimana pakaiannya, parfumnya itu tuh bisa tercium mungkin 5 meter 10 meter sebelum dia datang di tempat itu. Ketika kita lagi ngobrol kayak ini misalkan, tiba-tiba dia mau datang, itu udah tercium dari jauh-jauh gitu. Dia Musa bin Umar, anak orang yang benar-benar kaya sekali. Akan tetapi teman-teman, ketika beliau menyatakan syahadatnya kepada Rasulullah SAW, Musa bin Umar ini ketika itu langsung diberikan ultimatum sama ibunya. Ya, wahai Musa, engkau milih untuk ikut agamanya Muhammad atau engkau kembali kepada agama nenek moyangmu. Ketika engkau memilih agamanya Muhammad, maka akan kutarik semua fasilitas-fasilitas yang telah aku berikan. Ibaratnya gini, kita udah enak nih Hmm. hidup pakai mobil, punya baju banyak, barang-barang branded ya, Hermes, kemudian Gucci, gitu ya, Balenciaga ya. Banyak sekali barang-barang yang branded yang udah kita miliki. Kita udah berada di circle sosialita gitu ya kalau cewek ya. Luar biasa sekali. Tentu ketika kita berpikir untuk meninggalkan itu, ini banyak sekali ya yang kita pikirkan. Aduh, nanti gimana kata orang, nanti gimana kata ini, nanti gimana kata circle aku, nanti aku nggak punya teman, dan lain sebagainya, nanti aku hidup seperti apa. Akan tetapi Musa bin Umair dengan luar biasanya dia tidak menghiraukan ancaman ibunya. Artinya dia tetap teguh pendirian untuk ikut agamanya Rasulullah SAW. Musa bin Umair.
Luar biasa sekali. Coba kita bayangkan dengan sekarang ini. Bukan malah kita meninggalkan kemegahan untuk Islam. Zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan Islam demi kemegahan-kemegahan yang ada di dunia. Coba kita reminder diri kita. Coba kita bandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Betapa banyak yang pilihan-pilihan hidup kita ini ternyata untuk mencari dunia. Tapi kita meninggalkan Islam. Kita meninggalkan aturan Islam, kita mengabaikan aturan Islam. Udah kerja apa aja, yang penting dapat uang. Sedangkan di tempat kerja itu mungkin riba, hasilnya besar, tapi ada ribanya. Tapi kita tetap mengejar itu, sedangkan kita meninggalkan Islam. Ataupun di tempat kerja kita ternyata nggak boleh nutup aurat, tapi teman-teman tetap bekerja di situ. Yang ada teman-teman meninggalkan syariat Islam, tapi teman-teman mengejar dunia. Nah, ini yang harus kita carikan reminder. Seorang Musa bin Umair ketika dia meninggalkan itu adalah meninggalkan dunia demi Islam. Dan kita saat ini kebanyakan ya, ninggalin Islam demi ngejar dunia. Keterbalikannya ya ketika zaman sekarang begitu banyak banget cobaan. Nah, nggak cukup sampai di sini teman-teman. Musa bin Umar ini dikenal juga sebagai sosok apa ya? Juru bicaranya Rasulullah lah. Ketika pada saat itu Musa bin Umar diutus oleh Rasulullah untuk datang ke Madinah, bernegosiasi, berdakwah di sana, dan masya Allah tabarakallah di sana dakwahnya berhasil. Inilah Musa bin Umair. Namun singkat cerita teman-teman, ketika Musa bin Umair ini meninggalkan kemegahan-kemegahannya, kemewahan-kemewahannya gitu ya, apa yang Rasulullah sampaikan kepada Musa bin Umair ketika itu ya, Rasulullah tuh sedih banget. Musa bin Umair yang biasanya pakai baju bagus ya, branded kayak Balenciaga gitu-gitu ya, pakai tas yang keren, sepatu yang keren gitu. Tiba-tiba ketika fasilitasnya diambil oleh keluarganya, Musa bin Umair datang ke Rasulullah dengan baju yang compang-camping, dengan baju yang jelek sekali yang tidak pernah terbayangkan oleh Rasulullah gitu ya. Ibaratkan pernah pakai baju juta-jutaan, ternyata cuma pakai baju BJ gitu ya, 5.000 10.000. Dan Rasulullah itu sedih banget untuk melihat Umair yang seperti itu. Tapi Umair tetap mengatakan kepada Rasulullah, ini bagian daripada ujiannya Allah dan aku siap menjalankan ini ya Rasulullah. Keren sekali. Yang apa ya, menjadi sosok inspiratif lah bagi diri saya ketika melihat sosok Mus'ab bin Umair. Dia tampan, dia ganteng, dia keren, tapi dia tidak memikirkan hal-hal dunia seperti itu, tapi dia meninggalkan dunia demi Islam dan tidak meninggalkan Islam demi godaan-godaan dunia. Dan ini menjadi yang harus kita garis bawahi sebagai anak muda, jangan sampai kita mau untuk meninggalkan Islam, syariat Islam, apalagi kita meninggalkan dakwah gitu ya, sebagai agen-agen perubahan, tentunya jangan sampai kita tergoda untuk meninggalkan syariat, kemudian kita berpaling mengejar dunia yang fana ini. Nah, itu saat kisah yang menurut aku atau sosok yang jadi inspiratif juga di dalam kehidupan aku yang aku selalu coba ya pelajarilah tentang Musa bin Umar ini. Ya, ya, oke, oke. Baik. Nah, teman-teman yang hadir, kira-kira siapa ini tokoh inspiratif dari teman-teman? Boleh di chat ya, di kolom chat. Yang tadi kalau Bang Bayu tokoh inspiratifnya adalah Musa bin Umar. Nah, teman-teman yang lain yang ada di sini siapa ini? Tokoh sahabat yang inspiratif ya. Ya, tentu saja selain Rasulullah SAW ya. Siapa itu? Nah, itu boleh di chat di kolom chat siapa tokoh inspiratif itu ya. Eh, ada siapa aja di sini yang sudah nyalain kamera? Terima kasih. Yang belum nyalain kamera, boleh dinyalain kameranya. Oke, Mbak Siti Rohmah, ada Abu Bakar. Nah, oke, terima kasih Mbak Siti Rohmah. Abu Bakar ini juga tokoh yang sangat inspiratif ya, karena beliau adalah orang yang masuk Islam pertama kali, Sabiqun Awalun ya. Kemudian ada Umar bin Khattab. Oh, ini juga tokoh inspiratif ya. Terima kasih Kia. Ada Ali bin Abi Thalib dari Muhammad Asrin. Kemudian siapa? Ayu Agustina, ada Muhammad Al-Fatih. Wah, Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah merespon. Ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Mbak Senja. Semuanya inspiratif Ustadz. Iya, ya. Disuruh nulis satu nama ya. Ada Aisyah, ya. Aisyah siapa nih? Ya, Aisyah Dahlan atau Aisyah siapa? Ya. Oke, terima kasih Mbak Indah dari Wonogiri ya. Baik, gimana? Sudah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Boleh, kalau mau ada pertanyaan silahkan di raise hand. Di sini ada Bang Bayu dari Palembang yang mungkin sudah lama mau follow akunnya di Instagram, di TikTok, tapi kok nggak pernah dibalas DM-nya gitu ya sama Bang Bayu gitu ya. Ya. Nah, malam hari ini teman-teman boleh mau DM sepuasnya, ya, mau nanya sepuasnya boleh ya. Eh, saya undang khusus di forum ini di pesantren virtual Abah ya. Oke, siapa? Present aja. Silakan di apa namanya? Dinyalakan kameranya ya.
Atau kemudian yang mau bertanya lewat chat, ada nggak? Boleh, ini boleh sharing sekalian tanya tidak, Ustaz? Boleh ya, boleh nanya ini. Boleh nanya, kalau mau nambahin juga nggak apa-apa. Gitu ya. Mbak Fania, ada yang mau disampaikan? Oh, ada yang udah present duluan ya. Ada Mbak Sevi, ada Mbak Fania, ya. Siapa dulu nih tadi yang angkat tangan? Mbak Fania dulu, enggak? Nyalakan mic-nya. Cek, cek Mbak Fania. Halo, Ada kedengaran suaranya nggak? Upin Ipin. Dengeran. Ya, mangga Pak. Uh, touch ini tentang masa lalu kan. Duh. Jadi kalau diingat juga masih ada takut buat diceritain tapi dicoba. Jadi dulu uh, Nah itu pernah apa ya di titik terendah juga. Uh, Mm-mm. Nah itu pernah trauma. Jadi Ya. ya trauma masa lalu lah gitu. Jadi waktu itu Nay punya teman-teman yang benar-benar apa ya dari sekolahnya masih sekolah agama-agama gitu. Cuman di Mm-mm. sini teman-teman Nay itu apa ya berbeda berbeda circle gitu. Circle mereka tuh lebih ke hal-hal yang kebarat-baratan gitu lah Tats. Jadi pernah satu kali beliau itu apa ya bukan mengajak tapi lebih cerita tapi lebih ke ngajak-ngajak juga. Jadi bukan ngajak secara langsung jadi diceritain tapi kayak ngajak gitu Tats. Jadi mereka bilang gini, eh, kamu kalau trauma mending kamu happy happy di luar aja gitu. Terus Mm. Nay bilang happy happy maksudnya gimana gitu kan? Mm. Ya bisa main sama kita katanya gitu. Ini Ikhwan tapi lebih ke apa ya kayak tomboy-tomboy gitu. Mm. Nah jadi ya lalu Nay lihat kan story-story beliau itu lebih banyak apa ya main sama cewek. Ceweknya tuh sempet di storyin dia tuh nggak pakai busana gitu. Bukan nggak pakai busana sih. Nggak apa ya Menutup aurat. gitu. Jadi cuma daleman doang kelihatannya. Mm. Jadi Naya langsung mikir di situ. Mereka ngajakin Naya itu benar-benar yang ngajakin kayak, ayolah katanya biar gak pusing, biar nggak trauma lagi gitu. Nah Mm. sampai Naya bingung di situ, Naya bingung kan, pengen apa? Ya, pengen keluar tapi kayak ditahan sama mereka gitu sampai Naya itu Naya masih trauma banget kalau dilihat kayak gitu. Mm. Terus Naya sampai doa kan gitu sama Allah. Naya sholat tahajud di situ. Mm. Ya Allah, kalau Naya bingung banget, Naya harus kemana? Kasih nih jalan, kasih nih petunjuk aja gitu. Saya pengen balik lagi sama Allah aja. Saya pengen kembali lagi sama Allah aja gitu. Soalnya nih dulu sempat pakai cadar juga kan. Jadi Mm. kenapa nih jadi kayak gini? Kenapa nih jadi lebih jauh dari Allah gitu aja sih. Terus saya sampai sekarang tuh kalau doa, kalau sholat tuh masih ngerasa bersalah sama Allah kayak udah ngianatin Allah tapi masih suka doa gitu. Ya. Nah, sampai sekarang masih kecewa sama dirinya sendiri. Mm. Soalnya Nih udah ngecewain Allah, ngecewain Mama juga. Mm. Nah itu sayang banget sama Mama. Tapi oh, karena Mama juga bikin kayak naik kayak gitu, jadi makanya naik jadi lupa sama yang harus naik jalanin kemarin. Jadi naik sampai sempat salah jalan gitu. Gimana cara kita ngilangin trauma yang kemarin Kak? Soalnya ini kan masalahnya uh, dari teman-teman juga, dari lingkungan-lingkungan juga. Terus Nay juga nggak terlalu deket lagi sama keluarga Nay. Jadi Nay Ya. ngerasa tambah jauh gitu, tambah jauh dari Tuhan, tambah jauh dari keluarga. Jadi Nay merasa nih sendiri sendiri aja sekarang. Oh, Udah gitu aja Kak. Makasih. sip. Maaf Kak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nia, Mbak Fania atas apa ungkapan hatinya. Bang Bayu, ada yang mau disampaikan terhadap
tadi yang disampaikan sama Mbak Nia. Enggak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Feni yang udah mau sharing, udah mau cerita di tempat ini. Terima kasih juga udah percaya kepada saya dan Abah ya untuk bisa mendengarkan cerita dan curhatan dari Mbak Fania karena Abah tidak semua orang itu bisa diberikan kepercayaan untuk mendengarkan cerita. Maka salah satu hal yang harus kita syukuri adalah ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk orang lain bisa bercerita tentang masalah hidupnya, untuk curhat ya. Karena kalau dalam psikologi ketika mereka udah mau curhat itu paling tidak mereka tuh udah kehilangan separuh dari beban yang mereka alami saat ini. Maka terima kasih banyak buat teman-teman semua yang mau untuk cerita dan sharing dengan Kak Bayu atau dengan Abah di forum ini. Baik, pertama yang harus teman-teman garis bawahi dan Mbak Fania tadi di awal tadi Mbak menyampaikan ada temannya yang mengatakan dan ini buat siap semua ya masih umum. Jadi banyak yang mengatakan kayak misalkan Kak, ayolah kita happy happy kita temenan kita ngelakuin hal-hal yang kayak anak-anak muda banget itu ya supaya kita lebih tenang kita lebih happy. No, kemaksiatan itu tidak akan membuat hati kita tenang. Akan tetapi kemaksiatan dan kemudorotan itu hanya membuat kehidupan kita sempit. Membuat kehidupan kita sempit. Nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan yang dicari dari jalan yang salah. Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin itu siapa? Allah. Ya, maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan yang ketenangan itu kita cari dari jalan-jalan yang membuat Allah murka. Teman-teman semua, kita sepakat tentunya apabila yang memiliki hati adalah diri kita. Yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hati kita itu Allah. Yang memiliki tubuh kita, pikiran kita, badan kita, semuanya Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan dari jiwa, dari hati yang dimana hati ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mencari ketenangannya yang membuat si punya hati ini marah, yang membuat si punya hati ini murka, si pembuat jiwa ini tiba-tiba marah ketika kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan di situ? Ya, itu suatu hal yang mustahil sekali. Ibaratkan kayak gini, Mbak Fania itu punya barang, kemudian Mbak siapa di sini yang open cam sebentar? Mbak Senja. Mbak Senja itu meminjam barang dari Mbak Fania. Ketika itu, barang yang Mbak Senja gunakan itu rusak. Alih-alih Mbak Senja itu membetulkan kepada Mbak Fani ya bertanya bagaimana cara yang membetulkannya, bagaimana cara membenarkannya, bagaimana cara bertanggung jawabnya. Akan tetapi barang ini malah diberikan ke orang lain. Barang ini malah diberikan dengan orang lain gitu ya. Tentu Mbak Fani ya, Mari ini barang saya pinjamkan ke kamu. Kok kenapa kamu carinya membenarkannya ke orang lain? Kenapa kamu berikan kepada orang lain? Tentu akan ada rasa kesalahan di situ. Nah, ini analogi apabila teman-teman itu memiliki hati yang hati ini dibuat oleh Allah, dimiliki oleh Allah, Allah yang menciptakan ini. Akan tetapi kenapa kita malah menggunakannya atau kita mencari ketenangan dari hati ini itu kepada jalan-jalan yang Allah murkai. Maka salah sekali. Maka satu hal yang kamu harus ingat, bukan karena healingnya, bukan karena jalan-jalannya, bukan karena kamu lihat jalan-jalan ke alam tidak. Akan tetapi ketenangan itu hadir ketika kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kamu dekat dengan Allah dan ketenangan itu akan Allah turunkan kepada diri kita. Itu yang pertama. Nggak harus teman-teman ingat. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ngajakin hal kayak gitu, maka teman-teman harus ungkapin bagaimana mungkin ketenangan bisa kita capai melalui hal-hal yang membuat penuh membuat apa ya, membuat si pemilik ketenangan ini murka. Nah, maka nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana cara menghilangkan trauma? Makanya begini, trauma ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Apabila memang Mbak Fani itu memiliki trauma yang berat, ketika kadang trauma itu bisa sampai membuat orang tuh depresi dan ini Ustadz kayak linglung gitu loh Ustadz. Jadi Hmm. saya kadang cuman ada orang trauma dengan kebakaran gitu ya. Hidupnya ya biasa Ya. aja. Nanti ketika dilihat api, lihat asap, dia langsung kayak histeris. Kayak teriak-teriak. Ada yang kayak gitu. Sampai Ya. sebegitunya. Maka ketika Mbak Fani ada di tahap ini, ketika Mbak Fani ada di tahap ingin melupakan atau ya bagaimana caranya melupakan masa lalu begitu ya. Maka satu Hmm. hal yang harus Mbak Fani pahami bahwasanya ini adalah cara Allah untuk Mbak Fania itu berubah jadi lebih baik lagi. Artinya Mbak Fania itu menyesali dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu. Maka bagaimana caranya berdamai? Mbak Fania, begini. Sering banget ya kakak juga sampaikan, mungkin Mbak Fania pernah ikut forum di kakak, bahwasanya ketika ingin berdamai dengan masa lalu, itu jangan pernah menjadikan masa lalu itu bayang-bayang yang ada pada saat ini. Kita cukup ikhlasin saja, kita cukup berikan itu kepada Allah. Udah bungkus.
Kenapa kita bisa selalu berpikir dengan masa lalu yang seperti itu? Kenapa kita ada terus di pikiran kita? Karena mungkin masih ada rasa-rasa kayak rasa bersalah, ada rasa-rasa yang buat Mbak Fania nyesel, ada rasa-rasa yang membuat hati Mbak Fania sakit atau kecewa. Karena masa lalu sebuah tragedi ataupun kejadian yang dibarengi dengan emosional itu memang akan berbekas lama di hati dan pikiran manusia. Maka coba, mungkin perlu waktu. Nggak bisa cepat untuk menyembuhkan itu. Tapi coba diri kamu untuk mendekat kepada yang maha mengobati. Dekat dengan Allah. Dan masa lalu biarlah berlalu. Mau bagaimanapun Mbak Fania, masa lalu itu tidak akan pernah bisa diubah. Sampai kapanpun tidak akan bisa merubah masa lalu. Maka yang lalu biarlah berlalu. Jadikan itu pelajaran. Ya ikhlasin aja. Oke, semuanya udah terjadi, semuanya nggak bisa aku ubah. Saat ini daripada aku fokus di masa lalu dan mengabaikan masa depan aku, maka cukup bagi kita untuk bisa mengikhlaskan, merelakan, dan apapun yang terjadi udah selesaikan. Hari ini hargai. Allah masih memberikan kamu kesempatan hari ini, maka hargailah kesempatan itu. Hargai, maksimalkan, dan kerjakan dengan begitu baik. Jangan sampai di hari ini Allah udah memberikan kesempatan kepada kamu, tapi kamu malah mengabaikan. Kamu malah masih fokus saja di masa lalu kamu. Memang aku selalu mengatakan ini perlu waktu, Ustaz. Sembuh kepada trauma itu nggak bisa seketika. Artinya perlu belajar, perlu latihan gitu ya. Sehingga mungkin butuh waktu yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Nah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dan hidup di hari ini, hargai itu. Jaga itu, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi di masa depan nanti, mari kita sama-sama rencanakan dengan rencana yang terbaik. Akan tetapi rencana kita itu jangan digantungkan kepada keberhasilan, jangan digantungkan kepada ikhtiar kita. Akan tetapi rencana kita dari sejak niat kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpasrah, kita harus serahkan kepada Allah. Apapun nanti yang terjadi, kita serahkan itu yang terbaik bagi diri kita dan bagi kita semua. Ya sebab tawakal itu kalau teman-teman suka mikir, udah kita ikhtiar dulu, baru setelah itu pasrah tidak. Tapi berpasrahlah, bertawakallah ketika kita ada niat mengerjakan sesuatu. Contoh, oke aku ingin jadi seorang dokter supaya aku bisa ngobatin orang, bisa ngebantu orang. Nah, tawakalnya itu ketika teman-teman mengucapkan atau sedang berniat itu udah bertawakal. Aku serahin ke Allah. Aku titipkan cita-cita ini ke Allah. Aku titipkan target ini ke Allah. Bukan ketika di akhir baru tawakal. Salah gitu. Nah ini dari hal-hal kayak gini kita harus apa? Ngelibatin Allah. Itu yang paling utama. Dari tadi penjelasan dari awal sampai akhir, kuncinya satu, libatin Allah dalam segala hal. Jangan jauh daripada Allah. Yang memiliki ketenangan, yang memiliki kedamaian itu adalah Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu Mbak Fania. Oke, gitu ya Mbak Fani ya. Apa namanya insight dari Bang Bayu. Kalau boleh nambahin ya, ini Mbak Fani ya. Hmm. Jadi eh, hidup manusia itu kalau dibagi itu kan ada tiga. Hmm. Kemarin, hari ini, dan akan datang. Nah, yang dialami oleh Mbak Fania itu adalah kemarin. Dan hari ini Mbak Fania masih merasakan. Itu kenapa? Karena dibawa sampai hari ini. Nah, kalau pengen mendengar kabar yang baik, ya good news-nya, ya, karena hidup manusia itu pilihan. Nah, life as choice, bahwa hidup itu pilihan. Kalau kita mau memilih atau pilihan-pilihan kita itu tepat hari ini, maka kita akan memuliakan masa depan kita atau hari esok kita. Nah, jadi kalau eh, pengen masa depannya lebih baik atau hari esok itu lebih baik, maka tergantung pilihan-pilihan kita hari ini mau seperti apa, gitu. Oke? Nah, jadi eh, Mbak Wania pilih sesuatu yang memang itu tidak menyakitkan, ya, tidak menyakitkan itu maksudnya dia tidak kemudian membuat Mbak Fania itu sakit, yang tidak membuat Mbak Fania itu lebih jauh lagi dari Allah, gitu. Nah, itu pilih. Dan setiap pilihan akan ada konsekuensinya, ya. Setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Kalau kita berani memilih, maka kita harus berani untuk atau siap ketemu dengan konsekuensinya. Nah, untuk siap dengan konsekuensi itu butuh apa? Butuh iman, ya. Butuh keteguhan iman. Nah, di sini biasanya fasenya, ya, ujian iman itu adalah keistiqomahan dalam kebaikan. Nah, itu ada ujian keimanannya di situ. Nah, maka jangan lepas, ya,
Jangan lepas dari sesuatu yang membuat kita itu dekat sama Allah. Misalnya forum seperti ini, ya. Atau kalau mau nambahin ya berarti ditambahin tuh amalan-amalan sunnahnya. Yang wajib jangan ditinggalkan yang pasti. Amalan-amalan sunnahnya ditambahin. Baca Quran apalagi sekarang bulan Ramadan. Gitu ya. Nah nanti ketemu dengan teman-teman yang circle-nya baik, yang circle-nya bagus. Ya nanti berusaha untuk bisa keluar dari circle yang sekarang membuat apa Mbak Fania semakin tidak baik kayak gitu. Gitu ya Mbak Fania ya. Semoga bisa menjawab ya apa namanya kegundahan dari Mbak Fania. Oke, tadi ada lagi satu lagi yang raise hand, saya lupa tadi siapa. Sebelum saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Oh Mbak Sevi, Mbak Sevi Andika. Ini benar perempuan ya? Mangga silakan Mbak Sevi, dinyalakan kameranya, apa dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Ustadz? Mangga silahkan sip. Sebelumnya maaf ya Ustadz, tidak bisa on kamera karena sedang di luar. Ini Siap, saya siap. mau, Hmm. saya tertarik dengan cerita apa namanya tadi Kak Bayu yang tentang apa namanya istiqomah itu di desa itu lebih sulit ya. Saya Ya. itu ini sudah 7 tahun ya merantau. Saya Hmm. udah dari 7 tahun yang lalu memutuskan untuk ke pondok ya. Ya. Nah, selama 5 tahun itu lingkungan pondok itu bagus. Saya 5 tahun itu tinggal di pondok yang sama-sama kita apa namanya, sama-sama yang kita baik gitu kan. Kita berpakaian syar'i kan, menutup aurat dengan syar'i, bahasa kita bagus. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini Ustadz, saya itu ada Hmm. kegiatan di luar yaitu saya itu kuliah kan. Ya. Nah, selama 2 tahun ini yang membuat saya sering ngedown itu di sini kan Hmm. saya berusaha untuk tetap istiqomah, saya tetap memakai gamis, tetap memakai kerudung yang besar, tetap saya menjaga ucapan saya. Tidak Ya. sedikit dari teman-teman itu yang berpandangan sinis, terus yang mengatakan yang tidak-tidak kepada saya gitu kan. Saya selalu Hmm. tetap berusaha untuk tetap istiqomah, tapi ternyata itu tuh sulit gitu tuh, Ustaz. Sering kali Ya. membuat saya down, apa namanya, membuat saya kadang bikin saya males untuk berangkat ke kampus, males untuk belajar karena dari lingkungan saya yang tidak mendukung karena 5 tahun di pondok itu sama-sama semuanya baik sedangkan saya keluar dari pondok itu kegiatan di kampus itu dengan berbagai macam teman yang pakaiannya seperti itu, yang bahasanya seperti itu, yang pergaulannya seperti itu gitu kan. Saya tetap menjaga, maksudnya saya tetap sesuai dengan apa namanya, apa yang saya pegang, saya tetap pakai gamis, tapi respon dari teman-teman itu tidak baik. Padahal ya, Ustadz, padahal kampus saya Hmm. ini kampus Islam gitu kan. Saya Hmm. kira bakalan Islami juga, ternyata enggak gitu kan. Bahkan saya sering, setiap saya, pernah saya tuh kalau mau berangkat ke kampus itu pasti saya nangis dulu karena saya takut kayak gimana ya saya berusaha untuk istiqomah di jalan Allah tapi ternyata nggak semudah yang saya bayangkan gitu itu maksudnya Hmm. sudah berjalan 2 tahun ya Ustaz tapi saya masih Ya. ada rasa takut untuk masih sering rasa takut eh padahal saya yakin pilihan saya ini benar gitu kan saya yakin saya Hmm. tuh benar kan, karena saya masih apa namanya menutup aurat dengan baik gitu kan saya tidak mengikuti pergaulan mereka gitu tapi rasa takut itu masih ada sampai sekarang gitu bagaimana ya Ustaz supaya bisa menghilangkan itu gitu tuh. Ya. Oke, sip. Bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan Bang Bayu. Terima kasih Mbak Sevi atas pertanyaannya. Silakan direspon sama Bang Bayu. Baik, terima kasih Mbak Sevi atas pertanyaan dan ceritanya ya, sangat menginspirasi sekali. Masya Allah, tabarakallah, dan ucapin terima kasih banyak kepada Mbak Sevi yang sudah bertahan selama 2 tahun di tengah-tengah gempuran teman-teman yang mungkin tidak baik dan bahkan tidak jarang membuat Mbak Sevi itu ngerasa down dan nangis. Akan tapi masih tetap bertahan dengan syariatnya Allah. Aku ucapin terima kasih banyak dan keren sekali. Bangga ya. Untuk menghilangkan rasa takut terhadap hal-hal seperti itu, Mbak Sevi, aku pengen bilang kepada kamu bahwasanya percaya deh, kamu mau jadi yang seperti apa, mau jadi orang yang seperti ini, tegak lurus di atas syariatnya Allah, atau kita membelok ya, nauzubillah, untuk bisa menjalankan pakaian-pakaian ataupun pergaulan-pergaulan di sistem kufur, percaya deh, orang-orang akan ada yang suka, akan ada yang nggak, ya ada yang nggak suka. Di dalam hal kayak gini mungkin Mbak Sevi yang nggak suka adalah orang-orang yang bertentangan dengan Mbak Sevi. Orang-orang yang bertentangan dengan tidak memahami syariat Islam. Maka mereka akan menentang. Dan yang menentang adalah orang-orang yang seperti itu.
Maka ketika aku dulu pernah mengalami seperti ini juga, itu adalah ketika aku hanya fokus saja terhadap apa yang aku kerjakan. Bagaimana penilaian orang lain aku coba mengabaikan. Sebab ibadah yang kita kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mereka. Mereka menghina, mereka mencaci maki, biarin karena inilah lika-liku kehidupan. Even kita jadi orang baik atau orang jahat, hinaan itu, cacian makian, caci makian itu akan tetap ada. Kenapa kita harus takut ketika kita memang seperti Mbak Sevi katakan yakin bahwasanya Mbak Sevi benar. Bahwasanya Mbak Sevi itu berada di jalan kebenaran, apa yang dipilih itu benar. Maka Mbak Sevi, aku tahu Mbak Sevi udah nggak ada keraguan tentang syariat Islam. Tapi Mbak Sevi hanya perlu menambah keberanian lagi. Nah, ini dimulai dari mindsetnya, dari hatinya, tata lagi keteguhan hatinya. Fokusnya itu kepada Allah. Kenapa kita seringkali goyang ketika kita dicaci maki ataupun dihina oleh orang-orang lain di sekitar kita? Karena fokus kita itu belum kalau 100%. Karena gini, ketika kita udah fokus, coba giniin, ya giniin mata kita. Kita kalau udah fokus satu titik, itu kan satu titik. Yang lainnya itu ada, tapi nggak akan berpengaruh. Maka fokusnya coba diperbaiki lagi. Mungkin Mbak Sevi ini akan membuat Mbak Sevi berat adalah ketika Mbak Sevi itu coba ingin berbuat baik kepada mereka, ingin bergaul, masuk ke circle mereka ataupun ingin menjadi teman mereka. Akan tetapi Mbak Sevi mengalami penolakan atau bahkan Mbak Sevi itu mengalami cacian ataupun hinaan dengan apa yang Mbak Sevi yakini. Nah, ketika Mbak Sevi seperti ini, tentu Mbak Sevi itu akan ngerasa ya sedih, bahkan nangis, bahkan takut gitu ya. Coba Mbak Sevi fokusnya itu adalah kepada Allah, perbaiki lagi fokusnya, tata lagi hatinya. Dan yang terpenting Mbak Sevi, selain Mbak Sevi memiliki circle di kampus yang seperti itu, Mbak Sevi juga harus memiliki circle yang lain di luar daripada kampus. Ikut gerakan-gerakan, ikut kajian, ikut komunitas. Yang dimana Mbak Sevi itu ada second circle atau bahkan first circle yang dimana itu bisa nguatin Mbak Sevi. Misalkan di circle di kampus, Mbak Sevi itu sedih karena nggak punya circle yang baik. Tapi di luar kampus, Mbak Sevi harus berusaha cari circle yang baik sehingga yang di kampus ini mau bagaimanapun, tapi Mbak Sevi ada circle yang baik yang bisa senantiasa mendukung Mbak Sevi di jalan kebaikan dan di jalan kebenaran. Mantapkan hatinya, luruskan niatnya, fokus kepada Allah, ngaji, cari circle yang baik. Insya Allah lambat laun nanti Mbak Sevi akan mulai terbiasa dan insya Allah udah mulai sembuh nanti. Pelan-pelan. Gitu Mbak Sevi. Oke, sip. Ya. Eh, kalau boleh nambahin lagi ya. Boleh Ustaz, mangga Saya, Ustaz. mau- saya, saya mau bagian nambahin aja ya. Jadi Mbak Sevi mungkin eh, mindsetnya ya, mindsetnya aja yang agak sedikit digeser gitu ya. Digeser itu maksudnya apa? Maksudnya coba mungkin positive thinking aja sama Allah ya, bahwa itu adalah peluang dari Allah untuk Mbak Sevi ngajak orang-orang yang ada di sekitar kampus ya, yang tadi sinis dan seterusnya itu adalah peluang untuk berdakwah kepada mereka. Ya gitu. Coba kalau misalnya positive thinkingnya kayak gitu, apa namanya mindsetnya diarahkan ke positive thinking seperti itu. Insya Allah, kalau tadi ditambahi sama yang apa yang disampaikan sama Bang Bayu bahwa kita di luar mungkin nggak di kampus ya, di luar kampus mungkin ada circle positif. Nah, circle positif itulah tempat nanti Mbak Sevi bisa curhat gitu ya. Gimana strategi ngadepin orang-orang yang masih sinis kayak gitu. Nah, itu tanyanya ke situ, ke circle yang positif tadi. Gitu. Oke. Baik, saya ke kolom chat ya. Karena di kolom chat ada dua penanya. Ada Eh, 3 Ustaz ada tiga ya. Mana itu? Yang Mbak Senja. Di atasnya Mbak Senja ada nggak? Nggak di ada ya. bawahnya. Oke, Mbak Senja. Kak mau nanya nih, masalah menolak salaman dengan lawan jenis. Benar kata Kak Bayu tadi, kalau di desa ini masih sedikit yang melakukan itu. Nah, kalau salamannya dilapis sama hijab untuk membalas salaman, itu gimana Kak? Karena kalau buat nolak, ya, dari uak, dari paman, dari sepupu, ya, bener-bener nggak enak. Apalagi suka dibilang gimana gitu. Gimana, Bang Bayu? Oke, dalam hal ini juga pernah saya alami. Jujur saya pernah mengalami hal ini. Bahkan wah saya ini Ustaz, bisa Hmm, dikatakan salah satu apa ya, tetua lah di situ. Jadi ya. dia bilang, ngapain kamu begini-gini? Udah biasa aja. Orang ustadz-ustadz kiai-kiai aja masih pada salaman kok biasa kan gitu perbandingannya kalau orang kampung tuh begitu, Ustaz. Jadi orang Hmm, kampung tuh mencontoh siapa yang dituakan di situ, labelnya apa. Itu contoh banget tuh. Sosok hmm, figuritasnya masih kuat sekali. Nah, ketika dikatakan seperti itu, ya aku tetap kekeh aja dengan pendirian aku gitu ya. Meski keluarga-keluarga yang lain juga seperti itu. Karena keluarga saya itu mayoritas pesantren, bahkan ya saya cukup minder ketika lagi ada reuni keluarga yang dimana kakak saya, sepupu saya, adik-adik saya itu semuanya mereka
lulusan pesantren 5 tahun 6 tahun gitu ya di pesantren di Jawa Hmm. itu. Tapi ketika mereka, alhamdulillahnya ya untuk yang di pesantren itu yang cowok-cowok mereka memahami dengan apa yang aku pilih begitu. Nah, Hmm. setelah itu, ketika udah mulai ke dunia luar, ke tetangga, Hmm. ke itu, akan ada, kok Bayu sekarang kayak gitu ya? Kok Bayu sekarang Islamnya apa sih? Kayak gitu-gitu. Islamnya apa sih? Apalagi terkadang, kayak saya kan puasanya kadang duluan, Ustaz, lebarannya duluan gitu ya. Ya. Kayak gitu. Bayu ini ikut Islam apa sih? Kok sekarang jadi beda banget gitu. Terus ada aja omongan-omongan kayak gitu yang kadang membuat kita down. Maka apa yang dialami oleh Mbak Senja tadi, ketika saya harus berhadapan dengan situasi yang seperti itu, maka selalu bilang, Alvan, wah, aku masih ada wudhu. Nanti mau sholat biar nggak wudhu lagi gitu. Nah, trik-trik seperti ini harus kita coba tanamkan. Jadi ketika ada orang ngajak wudhu, ngajak salaman kita ngomong aja kita masih masih ada wudhu gitu. Kalau saya seperti itu. Nah, karena apa? Ketika kita coba untuk membahas ini nggak boleh dalam syariat Islam harus. Nah, itulah yang akan terkadang membuat orang itu lebih keras terhadap diri kita. Maka ketika saya tahu keluarga saya ini keluarga yang keras, keluarga yang paham dengan agama dan begitu daripada adanya perdebatan, saya bilang aja, oh, sorry, kalau orang Jawa tuh bilangnya ngapura nih Mbak, Bode, Pak De, aku enak wudhu gitu. Aku masih ada wudhu gitu. Dan mereka akan, oh iya sih, memahami. Kadang ada juga Ustaz, yang kadang tuh saya suka kesal juga, tapi itu qadarullah ya. Tiba-tiba, Anda nggak mau salaman, tapi dari belakang dipeluk ya. Wahu, sang ini ya. Gue suka nyium tiba-tiba gitu. Ya, ayah dari keluarga bapak tuh, ayah bapak udah tua-tua tuh suka kayak gitu. Dari belakang suka nyium tiba-tiba. Ya, aku risih sebenarnya, tapi gimana udah nggak tahu ya tiba-tiba dicium. Ya, itu moga Allah ampunkan, karena di luar dari kendali kita. Gitu. Akan tetapi untuk yang kita bisa kendalikan adalah, sorry banget masih ada wudhu. Mohon maaf masih ada wudhu. Coba deh. Nah, sembari itu nggak bisa kita bertahan dengan alasan masih ada wudhu. Kita juga harus tetap bagaimana caranya memahamkan keluarga kita, khususnya orang tua kita tentang syariat ini. Pelan-pelan. Kalau perkataan kamu tidak didengarkan, coba suruh nonton kajian ustadz siapa yang mereka dengarkan untuk bisa membahas hal ini. Gitu. Nanti mereka biasanya akan lebih dengar dan itu akan bisa membantu kita dalam menjalankan syariat yang kita yakini. Nah, itu yang saya secara alami secara pribadi Ustadz. Jadi seperti itu Ya. cara saya. Nanti ada Oh, kelanjutannya di pertanyaan bawahnya tadi aku udah baca. Nah, nanti bagaimana tips selanjutnya itu ada di situ nanti. siap, siap, siap. Oke. Gitu ya, Mbak Senja. Ya, semoga Senjanya cepat ketemu dengan Fajar ya. Karena kalau senja terus nggak ketemu Fajar nanti ya. Ya, asal bukan ketemu Fajar Set Boy ya. Oke, Mbak Siti Rahmah, pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Kakak izin bertanya, bagaimana cara menanggapi perbedaan di keluarga? Sedikit cerita. Jadi saya beberapa tahun ini sudah mengambil langkah berbeda dengan keluarga, baik dari puasa, lebaran, dan lain-lain. Nah, di situ keluarga kayak menganggap saya aneh dan bilang ya jangan aneh-aneh. Nah ya, kalau di keluarga ini ikut kelompok ini ya udah ikut ini aja ya. Sampai dibilang ya saya jangan ikut yang sesat-sesat. Nah, di situ saya sedih sedih pisan gitu ya, sedih banget ya. Sedih Saya pisan. juga nah, kalau dijawab kan pisan kan satu ya. Ya, saya juga bingung mau bilangnya gimana, dari mana dan harus kayak bagaimana kayak gitu kan. Nah, bahkan sampai sekarang saya pengen pindah ke suatu tempat ya, biar saya bisa bebas melakukan langkah yang saya ambil. Wah, gitu ya. Tapi saya tadi teh mendengar bahwa dakwah ke keluarga itu sangatlah penting. Ya, saya galau. Gimana itu, Kak? Ya, saya harus apa ya? Karena kejadian ini pasti akan terulang dan saya suka bingung nyari alasannya. Ya, kalaupun saya jelaskan nanti kayak gitu dibilang aneh ya. Syukron, Kak. Nah, panjang ya, udah ceritanya. Maka kamu ayo, Oke, tadi siapa namanya? Mbak Siti Rohma ya? Siti Baik, Mbak Rahma. Siti Rohma, semangat ya dalam menjalani dakwah kepada keluarga. Dan ini juga saya alami hingga saat ini. Mbak gini, aku cara mendakwah kepada keluarga ini agak sedikit berbeda, Ustaz. Bukan aku berdalil, bukan aku menyampaikan ini itu tidak. Tapi ketika kamu ingin berdakwah kepada orang tua kamu, tunjukkanlah akhlak yang baik kepada mereka. Tunjukkanlah perbuatan-perbuatan yang baik kepada mereka. Kok Mbak Siti Roma sebelum kayak gini kok dulu kan sukanya mainnya malam-malam misalnya atau dulunya suka bantah ya. Tapi setelah ngaji kok jadi lebih patuh, nyuci baju mau, nyuci piring mau gitu ya, sampai disuruh. Orang tua itu akan lebih percaya dengan hal seperti itu. Dan ini saya alami sendiri Ustaz. Ini saya alami sendiri. Ketika dulu ya 5 tahun atau 6 tahun lalu setelah saya mulai untuk belajar Islam secara serius gitu akan ada perbedaan-perbedaan khususnya kayak tadi ya nggak bersentuhan dan kan ada sebuah perbedaan dari keluarga saya akan Ya. tetapi justru malah saat ini keluarga saya mendukung dakwah saya kenapa Hmm. karena tadi wah Bayu berubah ya
Dulu aku nggak begitu dekat dengan orang tua, nggak deket banget Ustaz. Saat ini aku tuh Hmm. deket banget sama mereka. Ada apa-apa cerita, ada apa ngobrol ya. Pokoknya dekat sekali lah dengan keluarga, terutama dengan ibu. Ya, karena ada apa-apa cerita. Bahkan aku tadi masak ini Bu, masak ini di sini di Palembang, aku cerita sama dia. Kadang aku tanya bumbu sama dia, Bang ini bumbunya apa ya kemana masak kayak gitu. Jadi Hmm. kedekatan yang kita bangun dengan orang tua. Ketika kedekatan Ya. dengan orang tua kita bangun dan orang tua itu akan ada rasa percaya kepada kita. Wah ini Bayu nggak mungkin lah aneh-aneh. Wah Bayu nggak mungkin lah milih jalan yang salah. Karena apa? Karena dia udah kedekatan, udah sering sharing, sering ngobrol, sering cerita, gitu ya. Nah, dengan adab yang baik seperti itu, orang tua kita tuh akan bisa lebih luluh daripada kita menjelaskan dengan kalimat yang panjang, penuh retorika, mereka nggak akan mau dengar. Siapa Anda? Ya. Mendakwai orang tua itu siapa kita, gitu ya. Maka coba dengan dakwah dengan baik. Maka ini yang aku sering tegaskan. Kalian kepada orang tua yang udah pada paham agama, sudah deh, jangan banyakin dalil. Kamu cukup berbuat baik, akhlak yang baik, perlakukan orang tua kamu tuh dengan sopan, dengan baik, jadi anak yang berbakti kepada mereka itu udah dakwah. Omongan kamu, bagaimana pendapat kamu itu pasti akan didengar. Dan ini yang saya alami saat ini. Dulu awal-awalnya ayah saya itu ayah yang keras sekali ya. Tapi alhamdulillah ibu saya, ayah saya itu sekarang udah dekat sekali. Dan mereka bahkan ketika ada yang mengambil keputusan dalam keluarga, mereka udah mulai melibatkan saya. Dan setelah itu saya memilih kayak kemarin puasa duluan, mereka juga nerima aja. Saya lebaran duluan juga mereka nerima aja. Karena mereka yakin bahwa itu nggak mungkin aneh-aneh. Ada kedekatan dulu, Ustaz, yang harus dibangun Hmm. antara Ya. diri kita dengan keluarga. Dan kedekatan itu tidak mungkin kita meminta ke orang tua kita untuk langsung kayak kita langsung dekat tuh enggak. Harus ada prosesnya. Kita berbakti ke mereka, kita patuh kepada mereka. Nah, ketika kita udah klik hatinya, udah deket, insya Allah orang tua kita akan coba memahami kita. Memang butuh waktu, Mbak. Nggak bisa kayak cepat. Dan Hmm. saya juga butuh waktu bisa sampai ke titik ini. Itu maka hal sepele kayak, Mbak aku tadi masak gurame nih dipanggang. Ini tadi kata kawan aku tuh agak kasinan. Menurut Mama tuh apa yang kurang sesederhana itu? Ma aku masak sop Hmm. ayam nih di sini ini bumbunya apa ya, Ma? Cerita, oh tadi masak sop ayam tapi rasanya gini. Dengan hal sederhana seperti itu membangun emosional dan alhamdulillah mereka mau untuk mendukung dakwah saya. Dan kalaupun misalkan nih ternyata ada perdebatan-perdebatan kecil ya itu hal yang wajar ya. Selama memang tidak sampai kamu mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar atau nada-nada yang tinggi gitu ya. Itu hal yang biasa. Perdebatan kecil-kecilan itu juga biasa. Saya dengan ayah saya, justru saat saya kan dengan ayah saya Hmm. itu cukup apa ya, bisa dikatakan tuh militansi Ras. banget loh ya, keras terhadap organisasi Apa? lain. Dia kan udah Hmm. yang orang Jawa kan ke salah satu organisasi itu kan ya. Keras banget. Ya. Oh begini-begini. Kata Kia ini begini-begini. Saya jelasin begini. Ada perdebatan itu tetap ada Ustaz. Kan, tapi Hmm. perdebatan itu sebagai bentuk sharing aja. Justru semakin saya sering berdebat sama orang tua dengan ayah saya, itu semakin dekat. Semakin dekat. Semakin bisa memahami. Contoh kayak perbedaan puasa. Ini tuh menggunakan ini Pak, metode ini. Kalau ini tuh menggunakan metode ini. Kalau aku menggunakan metode ini. Oh, jadi metodenya sama semua. Apa namanya? Metodenya tuh ada semua dalil ya. Mau pakai ini silakan, pakai ini silakan gitu ya. Tapi aku meyakini pakai metode ini. Kalau papa mau meyakini metode ini silakan gitu. Nggak perlu kita berangkat. Oke, nah itu dia menerima gitu. Jadi ada kedekatan dulu yang harus kita bangun dengan kedua orang tua kita. Dan memang apalagi cewek ya Mbak Siti Roma kalau misalkan bisa berpindah atau hijrah ya ke tempat yang lebih baik ikut suaminya nanti misalkan ya itu tentu lebih ini ya lebih menurut aku juga lebih bagus juga ketika memang kita nanti nikah ikut suami dan tinggal di lingkungan yang lebih suportif itu juga lebih bagus. Menurut aku begitu. Itu satu. Oke. Gitu. Sip. Pak Siti Rahmah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Siti yang sudah dijawab sama Bang Bayu tadi. Eh, di kolom chat masih ada satu pertanyaan, tapi teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Saya sarankan untuk resen ya. Resen nanti bertanya kepada Kak Bayu. Di kolom chat ada Mbak Alifah. Ya ini panjang juga ini ya. Perlu dibacakan nggak ini? Ya. Ya, seperti yang kakak tadi katakan, kita harus membentuk branding diri ya, gitu ya. Yang awalnya mungkin bakal dianggap aneh sama orang pada umumnya, tapi lama kelamaan orang-orang bakal menghormati pilihan dan keputusan kita dari branding yang kita bentuk. Oke. Nah, kakak pribadi itu berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk membentuk atau apakah ada jangka waktu tertentu dari sisi psikologisnya? Itu satu pertanyaan. Kemudian gimana agar kita tetap teguh dengan pendirian kita mengikuti syariat walau di situasi yang tidak mudah seperti tadi salaman ya dengan keluarga besar dan seterusnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini ada tiga pertanyaannya. Dan hal-hal yang lain yang dianggap orang dianggap biasa, mungkin di kalangan anak-anak lembaga dakwah itu
juga biasa. Tapi sebenarnya dalam Islam tidak diperbolehkan. Malah orang yang pengen menerapkan Islam secara sempurna dianggap keras, ekstrim, dan seterusnya. Ya, kadang lebih sering kalau pandangan itu datang dari sesama Muslim dan anak-anak dakwah juga. Nah, itu. Yang terakhir komentar itu berarti. Oke, Oke, enggak silakan. baik. Pertanyaan pertama tadi tentang branding ya. Bagaimana setiap orang itu bisa menerima pilihan-pilihan kita begitu saja. Ya, Oke, gini, kemarin aku pernah sering nyampaikan ke teman-teman Ustadz bahwasanya, iya mm, awal-awalnya mungkin kita akan mendapati penolakan atau orang itu akan melihat kita tuh aneh. Dan ini yang saya alami sendiri. Itu kan aneh. Contoh, ketika aku tidak mau lagi berboncengan dengan akhwat gitu ya. Ini aneh. mm, Kalau masyarakat, ngapa nggak boncengan sama akhwat biasa aja kan? Kan nggak ngapa-ngapain juga kan, cuma mau ini ya, cuma itu. Ada kayak gitu. Tapi ya, it's okay. Awal-awal seperti itu. Akan tetapi, ketika orang itu semakin kenal dengan saya, semakin saya kekeh dengan pendirian saya, orang itu kan lebih menghormati. Oh, sudahlah. Bayu itu nggak akan mau tuh diajak boncengan. Jadi nggak usah ajak-ajak Bayu gitu. Padahal kemarin ada nih kelompok di tempat saya kerja bilang, cowok-cowoknya dibilang yuk kita nongki setelah pulang ini. Tapi ini apa kebetulan di situ aku lewat gitu ya. Kemudian gak usah ajak Kak Bayu gitu. Kak Bayu mah gak akan mau kalau misalkan diajak nongkrong sama cowok cewek ya. Ada kalau kayak gitu. Itu yang saya alami sendiri. Jadi orang itu agak lebih segan dan mereka itu tahu dengan branding saya sendiri. Padahal mereka itu bahkan tidak apa ya bisa dikatakan awam. Bukan orang yang lembaga dakwah atau anak enggak awam, benar orang-orang kerja biasa. Tapi mereka mau untuk menghormati saya. Nah ini butuh waktu. Emang awalnya cukup berat dan waktunya nggak sebentar Mbak Alifah. Waktunya nggak sebentar, cukup lama, cukup bisa kita bagaimana memahamkan mereka juga. Ya, bukan hanya sekedar kita nge-branding, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan mereka. Branding itu akan terbentuk dengan sendirinya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung dari branding yang ingin kita bentuk dan tergantung daripada lingkungan kita. Dan Kak Abizar, Kak Bayu di sini dari tahun berapa? Mungkin udah 2 tahunan ya di tempat kerja ini dan akhir-akhir ini atau mungkin 1 tahun terakhir lah mereka udah mau untuk bagaimana memilih, menghormati pilihan-pilihan yang kakak pilih. Memang cukup berat, memang itu godaannya Ustaz ya. Kita mau mm, bertahan di tengah lingkungan dan sistemnya seperti ini memang berat. Ya, apalagi ya, kita tipe orang yang suka berpindah-pindah dari ke satu tempat ke tempat yang lain dan tuh itu harus adaptasi lagi, harus branding baru lagi, dan itu cukup berat. Dan itulah ujiannya untuk kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Bersabar ya, saja Mbak Alifah. Hari itu akan tiba insya Allah ketika orang nanti bisa memahami kita. Insya Allah. ya, Dan waktunya tuh nggak ada waktu yang pasti ya. Itu mungkin bisa 3 bulan, ada yang bulan gitu. Relatif. Tergantung lingkungannya dan tergantung dari apa yang ingin kamu bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa Ustaz? oh, waktu ya, benar ya, waktu Waktu tadi udah. apa butuh berapa lama. Kemudian Ah, kemudian teguh gimana dengan agar kita prinsip tetap itu. teguh Ya, dengan pendirian kita untuk mengikuti syariat walau di situasi yang tidak mudah seperti selama dengan keluarga besar dan lain-lain. mm, Cara meneguhkan hal seperti ini Mbak Alifa tidak lain dan tidak bukan kalau saya sendiri yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk minta diteguhkan. Semakin kamu tahu alasan kamu, kenapa kamu harus berdiri di syariat itu, kenapa kamu harus menjalankan syariat itu, alasannya dikuatin. Faktor Y-nya itu harus dikuatin sekali. Ketika itu udah kuat dalam diri kamu, percaya deh, motivasi kamu akan semakin tinggi. Motivasi kamu akan semakin tinggi dan akarnya itu akan semakin kuat. Akan tetapi Mbak Alifah, tidak hanya sekali saja kita belajar tentang faktor Y. Misalkan gini, oke, hari ini Kak Bayu di hari apa ini? Hari Senin menemukan faktor Y kenapa Kak Bayu harus berdakwah. Sekali. Akan tetapi bukan hanya sekali ini saja. Next time, apa yang sudah diakarkan ini, apa yang sudah ditanam, harus dipupuk, harus disiram, harus dirawat, harus terus dijaga supaya faktor Y-nya ini tetap kuat di dalam diri kita. Satu ini belajar nanti, Rabu belajar lagi, Ani belajar lagi, belajar terus. Dengan begitu akan menguatkan akar keyakinan kita. Semakin kita yakin dengan apa yang kita yakini, maka akan semakin kuat juga dan semakin teguh juga pendirian kita dalam melaksanakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga kita harus memohon pertolongan kepada Allah, kelilingi diri kita dengan circle-circle kebaikan. Maka ketika gini, Ustaz, Ana tuh mungkin ada bukan unik juga sih, mungkin beberapa orang lah yang melakukan hal ini. Jadi ketika kayak hati saya tuh lagi galau, Ustaz, jujur ya, lagi galau, lagi sedih gitu ya. Ana itu sering datang ke tempat ustadz-ustadz minta mm, pendapat, minta nasihat. Jadi kayak tadi siang pulang saya ngisi dari sekolah, saya mampir ke tempatnya ini, Ustadz Mahmud Jamhur ya, mungkin Ustadz Oki kenal ya, ya, Mahmud ya. Jadi mampir ke sana, bawa bekal ke sana, kita ngobrol, sharing, minta pendapatnya, minta nasihatnya. Ada ketenangan di situ. Ustadz ini gimana, ada ketenangannya. Ketika hati mulai ragu, kayak waktu itu aku pernah dihujat 2000 lebih netizen gara-gara menyuarakan Rohingya. Itu aku cerita sama Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud ini gimana mm, Ustadz? Aku nih
video ini aku take down Ustaz, akhirnya aku arsipkan karena hujatan semua isinya dari 6.000 like 2.000 lebih hampir 3.000 itu hujatan semua, negatif komen semua. Ini gimana Hmm. Ustaz? Arti galau, goyah. Itu yang wujud bukan satu orang, ribuan. Aku datangi ke tempat Ustaz Mahmud minta saran kenapa. Oh ini karena begini. Memang sistemnya seperti ini. Jadi orang agak sensitif dengan pembahasan ini. Oh oke. Tapi yang dilakukan, aku benar kan Ustaz? Iya benar. Gak ada masalah. Cuman perbaikan kata-katanya, retorikanya diperbaiki lagi. Ada ketenangan di situ. Datang ke tempat guru, datang ke tempat ustadz atau ustazah untuk minta nasihat gitu ya. Nah ini penting sekali. Terkadang kita itu kayak apa, apalagi saya gini, Tat. Ana tuh bisa dikatakan dakwahnya udah di pinggir jurang. Jadi di kelas Ana nanti kayak gini, ada sering cerita curhat yang di mana Ana kan belum berkeluarga gitu ya. Ini Ya, kata Ustaz Mahmud, antum tuh mainnya di pinggir jurang. Maka harus ada pegangan gitu. Dan pegangan saya ini, Ustaz Mahmud tadi ulama-ulama yang Ustaz kita ini yang jadi pegangan saya ketika saya mengalami beberapa kegalauan. Jadi itu, ya. coba faktor wanya dikencengin, minta tolong sama Allah dan ngaji dan juga ini harus dekat dengan para ulama, harus dekat dengan para ustaz ustazah. Ini menguatkan sekali. Ini yang saya alami Ustaz. Jadi dengan hujatan yang ribuan-ribuan itu alhamdulillah awalnya agak down Ustaz. Jujur Ana agak down banget. Bagaimana enggak itu komen itu isinya negatif semua Ustaz. Lu rumahnya di mana Hmm. begini. Satu hari besoknya langsung saya sowan ke tempatnya Ustaz Muhammad minta pendapat. Dan alhamdulillah setelah itu ada ketenangan, apa anak tahu apa yang harus saya lakukan, anak tahu apa yang harus saya perbaiki dan it's okay, semuanya berjalan lebih lancar. Kayak tadi juga ada gagalan dalam hati saya, alhamdulillah semuanya saya ceritakan dan sedikit lebih tenang. Begitu. Jadi itu Mbak Alifah, ada banyak-banyak step untuk kita bisa meneguhkan hati kita. Mulai dari faktor why, kedekatan kita dengan Allah, circle kita, dan seberapa dekat kita dengan para guru-guru kita, ulama, ustadz ataupun ustazah di sekitar kita. Itu penting sekali. Itu Ustaz. Oke, sip. Saya pikir cukup ya dari jawaban dari Bang Bayu terkait sama pertanyaan Mbak Alifah. Saya kayaknya nggak perlu menambahkan, ya. Eh, masih ada pertanyaan di kolom chat ya. Tapi Hmm. teman-teman kalau mau ada pertanyaan lewat eh, mic ya, maksudnya raise hand, boleh ya. Ada Mbak Monik ya, Mbak Monik udah nanya, apa udah raise hand. Tapi saya ke kolom chat dulu, Bang Bayu ya. Ada Mbak Handini. Ya, Mbak Handini ini bertanya, Kak, terkait waktu kajian offline, ya. Biasanya bertabrakan dengan waktu yang diperlukan oleh orang tua kita. Misal, sudah ditentukan kajian hari ini jam segini, cuman biasanya kadang ada mendadak ortu kita minta bantuan atau ada rencana mendadak dari rumah. Nah, ini seringkali membuat bingung ya, kayak seperti pilih kajian atau bakti ke orang tua. Meskipun biasanya rencana mendadak dari orang tua itu bisa kita pending. Akan tetapi kadang juga ortu kita kayak bisa merasa dinomor duakan gitu kan. Nah, bagaimana tipsnya kalau menghadapi situasi seperti itu? Gimana Kak Bayu? Tipsnya adalah kamu harus memilih patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, gitu ya. Apalagi kamu bertabrakan dengan kajian, kemudian kamu ada diminta tolong nih sama orang tua, maka kalau saya itu lebih mementingkan berbakti kepada orang tua. Karena gini, jangan sampai branding kajian itu menjadi buruk di mata kedua orang tua kita yang memang belum memahami hal itu. Ya orang tua kita Hmm. yang masih awam, misalkan yang belum mengerti tentang agama, maka yang mereka lihat itu bagaimana kita mengimplementasikan Islam. Bukan seberapa jauh apa yang kita pelajari, tapi seberapa jauh kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Maka ketika bertabrakan, suatu waktu bertabrakan dengan waktu kajian offline, maka pentingin dulu untuk orang tua. Gitu. Apalagi kajian offline-nya misalkan nih, ada kajian offline yang kadang kan yang kayak waduh ini ada ustadz ini nih, ada ustazah ini nih. Jadi wah jarang sekali untuk datang dan percaya teman-teman, kamu harus bisa mengatur diri kamu dan prioritaskan kedua orang tua. Kalau orang tua udah setuju, orang tua udah dekat kepada kamu nanti ya, jangankan datang ke kajian, kamu dia akan diberikan ongkos untuk datang ke kajian gitu. Kamu datang ke kajian sana nggak tuh ada kajian, mumpung nggak ada kerjaan di sana, ibu ongkosin gitu. Akan seperti itu. Karena apa? Ibu kamu tuh tahu dengan kajian itu dia akan merubah diri kamu, kajian itu akan merubah diri kamu ke arah yang lebih baik lagi. Maka ketika kamu dihadapkan dengan seperti itu, pilih pilihan kepada orang tua kita. Karena patuh dengan orang tua itu wajib gitu ya hukumnya, teman-teman ya. Maka coba untuk patuh, taat dengan apa yang sudah orang tua kita perintahkan. Next time ada kajian lagi kita bisa datang kok. Gitu ya. Nanti saya datang, ada apa ya bisa datang gitu. Tapi kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua itu nggak datang kedua kali. Dan jangan sampai branding kajian Islam itu jadi buruk karena kita sering bantah, sering nggak mau patuh dengan orang tua. Oh anak majelisan, anak kajian kok nggak mau patuh, disuruh kok bantah, disuruh kok malas-malesan. Nah jangan sampai seperti itu artinya kita udah merusak branding kajian itu sendiri. Nah, gitu kurang lebih Ustaz. Oke, sip. Eh, Kalau misalnya begini Mbak, siapa tadi? Mbak Handini ya. Mm-mm.
Jadi kalau kita sudah duluan menjelaskan terkait sama kajian kita ke orang tua, maka ya itu jelaskan dulu. Ya, jadi kenapa kemudian kita itu apa ikut kajian itu atau harus ngaji lah gitu ya. Itu jelaskan dulu. Nah, sehingga nanti kalau pas tiba-tiba benturan ya, nanti orang tua juga akan paham bahwa kajian ya itu juga penting. Nah, apa namanya? Taat sama orang tua itu juga penting. Nah, maka nanti orang tua juga akan memahami. Nah, pentingnya saling memahami di sini itu kalau ada yang namanya informasi yang disampaikan, gitu kan? Nah, kalau kita tidak pernah atau belum pernah menyampaikan informasi terkait dengan kajian kita, ya, maka kemudian bisa jadi tadi presiden buruk gitu ya. Apa namanya? Kita dibilang menentang orang tua dan sebagainya. Gitu. Oke. Mbak Monica, sudah siap untuk bertanya? Silakan dinyalakan mic-nya dan bertanya langsung kepada Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ini jadi ada adik-adik remaja yang mereka itu baru ikut kajian satu kali. Nah, terus pas Ya. diajak lagi, mereka ini bilang, maaf Mbak, kami dilarang sama orang tua. Terus Mm-mm. yang lebih miris lagi, itu orang tua mereka itu langsung kayak judge bahwasanya kajian mereka ini sesat gitu Ustadz. Nah, jadi Mm. saya bingung Ustadz, harus bersikap bagaimana dengan adik-adik ini, apa yang harus saya lakukan gitu Ustadz. Mungkin itu Oke, saja Ustadz. sip. Baik, terima kasih. Langsung Bang Bayu, jawab. Baik, nah ini juga menjadi tantangan ya untuk anak-anak muda untuk menjadi agen-agen perubahan. Ternyata yang harus kita taklukkan itu bukan hanya orang-orang yang ada di hadapan kita, tapi juga orang-orang yang ada di belakangnya gitu ya. Yang dimana mungkin orang tuanya nggak setuju, orang tuanya mengatakan ini, mengatakan itu, but it's okay. Ini bagian daripada tantangan-tantangan dakwah kita. Yang penting kita menjelaskan dan memahamkan kepada adik-adik itu bahwasanya kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita harus belajar itu, kita harus menjelaskan kepada mereka begitu. Dan berpesan lah wahai adik-adik ketika kamu jadi ngaji di sini, jadilah anak-anak yang berbakti, jadilah anak-anak yang baik kepada orang tua kalian, jangan bantah dan seterusnya. Nah, dengan kamu memahamkan kepada mereka yang kita harapkan juga, mereka tuh bisa sedikit menjelaskan kepada orang tua mereka tentang apa yang mereka saat ini kaji gitu, apa yang mereka saat ini sedang pelajari, apa yang saat ini mereka dapatkan daripada kajian-kajian yang Mbak Monik itu selenggarakan seperti itu. Kemudian pesan kepada mereka untuk berbakti kepada orang tua yang kita harapkan juga dengan mereka berbakti dan patuh kepada orang tua itu juga mencerminkan dan mendapatkan apresiasi ya setelah mereka belajar dan ngaji kepada Mbak Monik seperti itu. Sehingga yang kita harapkan juga nantinya endingnya orang tuanya bisa memberikan izin kepada remaja-remaja tersebut untuk bisa datang ke kajian-kajian karena memang udah memiliki branding yang positif, udah dijelaskan dan juga udah diimplementasikan dengan apa ya istilahnya praktek-praktek di dalam keluarganya seperti itu. Memang ini tantangan ya. Bahkan ada juga yang tadi disampaikan ya Ustadz saya ketika dakwah tentang walimah ini sampai diajak berantem bahkan gini dia bilang gini bapaknya saya ini di sini preman ya. Ini adalah ada di Palembang Ustadz kampung yang bisa dikatakan Hmm. kampung preman gitu ya aku usah sebutin ya ada jadi Hmm. ini adalah kampung preman kamu lihat tuh di luar orang bertato-tato sampai gitu tepuk dada begini orang tuh ada yang seperti itu hingga mau dibunuh kata Ustadz Hmm. saya datang ke sini jangankan ingin digebukin jangankan di apa dipukulin saya datang ke sini untuk menyampaikan syariat Islam itu saya siap untuk mati dia bilang begitu saya di Hmm. sini hanya ingin menyampaikan syariat Islam untuk menolong bapak dan menolong anak bapak dari sistem kekufuran dari hal-hal maksiat nah itu dia pulang Hmm. jangankan seperti itu sampai mau dibunuh ya sama orang-orang di sana. Wah, lorok di gang itu katanya tuh udah banyak orang-orang yang nunggu. Jadi perdebatan itu disaksikan lah oleh banyak warga di situ. Nah, ini juga sebuah Hmm. tantangan. Dan ini juga tantangan yang mungkin Allah berikan kepada Mbak Monik untuk bagaimana sih Mbak Monik bersabar dan juga survive di dalam ujian-ujian yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sarankan Mbak Monik. Mungkin lebihnya nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Luki yang lebih berpengalaman dalam bidang dakwah yang seperti ini. Gitu, Ustadz. Ya, eh, ya benar. Jadi kalau saya tipsnya gini, biasanya kalau kita itu punya adik-adik kajian, kalau saya biasanya akan tanya rumahnya di mana. Ya, buat apa? Saya biasanya main. Ya, saya itu sebenarnya suka main ya. Maka kemudian saya main
ya ketemu sama orang tuanya. Nah, pernah suatu saat ya, jadi saya berapa tahun yang lalu ya, saya ngisi anak SMP gitu ya, ngisi anak SMP nih, jadi baru SMP, ada 3 orang anak ya, kemudian eh, karena dia ke sekolahan naik angkot ya, akhirnya saya anterin pulang karena saya juga sudah bilang saya pengen main ke rumahnya antum gitu kan. Akhirnya saya datang, ketemulah bapaknya ya, ketemulah bapaknya dan kemudian saya sampaikan, Pak, bahwa anak bapak itu hari-hari ini sudah ikut ngaji bersama saya. Saya jelaskan ngajinya tentang gini dan gitu dan seterusnya. Alhamdulillah ya, bismillah, dengan izin Allah orang tuanya kemudian apa, berterima kasih ya, karena di hari ini ya, di lingkungan anak-anak remaja itu lingkungannya nggak baik atau rusak gitu ya. Dan terima kasih kalau kemudian ikut ngaji. Kayak gitu. Nah itu jadi sebelum terjadi apa-apa dengan kita, dengan apa namanya itu, ada omongan gitu ya, ada omongan gini dan gitu, lebih baik kita yang kemudian jemput bola. Ya, kita datengin rumahnya satu-satu, kita jadwalin lah ya, datengin anak-anak binaan kita itu, kita harus tahu rumahnya, kita harus ketemu orang tuanya ya, untuk bisa ngobrol langsung dengan orang tuanya. Gitu. Ini Itu ya. perlu keberanian, Ustaz. Asli, Ya ini memang perlu harus berani keberanian. itu. Betul, Ya harus berani. mantap. Nah, itu begitu. Oke. Teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Silakan raise hand kalau masih ada yang bertanya. Eh, Kalau tidak ada berarti saya tutup dengan pertanyaan dari saya ya. Terakhir Bang Bayu ya. Eh, jadi kita bahasanya adalah tentang pemuda atau anak-anak muda sebagai agen perubahan. Nah, kemudian gimana eh, atau apa saran antum ya untuk pemuda yang merasa kemudian apa, kelelahan atau mungkin frustasi gitu ya atas lambatnya perubahan. Apa saran antum? Baik, oleh teman-teman semua khususnya sekitar 24 orang di sini, teman-teman di Abah Universe ini, percayalah teman-teman, ketika kalian lelah ataupun ngerasa depresi bahkan ya sampai benar-benar frustasi sekali di dalam Hmm. gerakan-gerakan untuk merubah ke arah kebaikan, di setiap jerih payah, keringat, rasa sakit, rasa lelah yang kamu rasakan saat ini, percayalah, Allah itu nggak tidur dan Allah tuh nggak pernah menzolimi hambanya. Allah itu maha adil, maka Allah nanti akan membalas jerih payah kita. Allah akan membalas bagaimana diri kita berjuang selama di dunia. Maka jangan pernah khawatir. Kemudian daripada itu teman-teman, maka agar kamu nggak stres, agar kita nggak depresi di dalam gerakan ini, jangan pernah berorientasi kepada hasil. Jangan pernah berorientasi kepada bagaimana yang udah kita kerjakan. Karena kalau kita berorientasi kepada ikhtiar kita saja, berorientasi kepada hasil saja, ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka itulah yang membuat kita kecewa. Dari kecewa itu membuat kita pusing, stres, depresi, dan bahkan bisa sampai ke hal-hal yang lain gitu ya. Maka orientasikan apa yang sedang kamu ikhtiarkan saat ini, fokusnya kepada apa yang bisa kita kerjakan. Fokusnya kepada prosesnya. Di dalam dakwah, di dalam proses gerakan ini, kamu fokus saja. Ini apa yang ingin aku hasilkan. Ini bagaimana ya prosesnya. Evaluasi lagi, belajar lagi. Perihal hasil, itu urusannya Allah. Maka kita sebagai manusia itu tidak ada hak untuk bisa menentukan sebuah hasil. Bisa jadi ikhtiar kita begitu maksimal, tapi hasilnya minimal. Bisa jadi ikhtiarnya minimal, hasilnya maksimal. Kita tidak pernah tahu hadiah apa yang Allah siapkan akhir nanti. Tugas kita hanya ikhtiar, fokus kepada prosesnya, belajar, evaluasi, perbaiki. Ini yang harus kita tanamkan sehingga kita tidak berfokus kepada hasil dan kita tidak memusingkan bagaimana nanti hasilnya. Sebagaimana dulu dulu ya para sahabat Rasulullah SAW, dia terus berdakwah, terus evaluasi gitu. Mungkin akan ada kekecewaan kayak beliau dakwah di Taif, malah ditolak dakwahnya, kemudian beliau sampai menitikan air mata di situ dan para sahabat juga mendapat berbagai macam siksaan, tapi mereka terus fokus kepada bagaimana caranya bisa menegakkan syariat Islam. Di mereka fokus bagaimana caranya menegakkan agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal hasil nanti Allah yang akan bantu. Sebagaimana yang Muhammad Al-Fatih ketika penaklukan Konstantinopel, sebelum Muhammad Al-Fatih itu udah ada sultan-sultan sebelumnya, dan itu 825 tahun setelah bisyarah Rasulullah itu terucap dari lisannya Rasulullah SAW, yang kata Rasulullah itu nanti Konstantinopel itu akan takluk
dan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan itu baru terwujud berapa tahun? 825 tahun setelah bisyarah itu ada gitu ya. Kabar gembira itu ada 825 tahun. Dan sebelum Mu'tal Fatih itu ada sekitar 6 atau 8 sultan-sultan yang sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel namun gagal. Tapi mereka nggak frustasi, tapi mereka nggak depresi. Mereka terus mencoba, terus mencoba, terus mencoba ya. Karena fokus mereka bukan pada hasil, tapi bagaimana mereka berikhtiar untuk mewujudkan bisyarahnya Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun, sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pun pada saat penaklukan itu bukan terjadi 1 hari, 2 hari, tidak. Ada 54 hari ya di peperangan itu. Ketika itu ada yang namanya naik turun pasukan, kalah sampai hampir frustasi juga pada waktu itu pasukannya, namun disemangati lagi oleh Muhammad Al-Fatih. Ada ide-ide yang cemerlang sehingga bisa takluklah Konstantinopel. Fokusnya itu bukan pada hasilnya, tapi kepada ikhtiar. Kita coba deh, kalau dari dulu-dulu nih, dari sultan sebelumnya yang coba menaklukkan Konstantinopel itu udah gagal, ya mungkin kalau udah depresi dan stres udah nyerah. Walah, udah deh, nggak usah ini perang. Nanti juga hasilnya begini nanti begitu gitu ya. Akan tetapi tidak. Muhammad Al-Fatih terus berjuang, akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel setelah 825 tahun, 8 abad lamanya daripada bisyarah Rasulullah SAW, baru bisa takluk pembebasan daripada Konstantinopel. Kemudian banyak kisah-kisah lain yang bisa kita jadikan semangat di dalam hidup kita. Ya, kalau kamu lagi futur, kalau kamu lagi malas dan stres di dalam perjuangan ini, coba deh baca, belajar tentang kisah-kisah para sahabat, para pahlawan-pahlawan Islam gitu ya. Mereka perjuangannya justru jauh lebih keras daripada kita. Bahkan bukan hanya sahabat-sahabat Rasulullah pada saat perang Parit ya, pada saat perang Khandaq, dia menggali parit itu dengan ada perutnya diikat batu ya. Jadi supaya kalau saya itu supaya ini nggak mudah lapar lah di dalam penggalian itu. Makan Ya. kurma itu sedikit-dikit makan itu ya apa adanya dalam peperangan itu. Bukan hanya kita susah, Rasulullah juga susah. Kenapa? Karena hadiah daripada perjuangan ini bukan hadiah yang bersifat fana, bukan hadiah yang bersifat sementara, tapi hadiahnya surga. Maka wajar kalaupun misalkan capek. Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana mungkin kita menginginkan masuk surga, tapi kita tidak pernah diuji, kita tidak pernah mengalami deraan. Itu tidak akan mungkin. Gitu ya. Maka keimanan kita itu ditentukan juga bagaimana kita bisa bertahan di atas perjuangan ini. Jangan jangan stop dan jangan sampai berhenti. Kak, kalau capek gimana? Ya istirahat, evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Setelah itu kita lanjut lagi. Capek itu sementara, lelah itu sementara. Kamu mau jadi pejuang dakwah atau tidak, kamu tetap capek. Kamu mau jadi aktivis dakwah atau tidak, kamu tetap capek. Mau jadi orang biasa ya di luar sana tuh, orang-orang yang hidupnya cuma kerja, balik, tidur juga capek. Orang-orang yang nganggur juga capek. Semuanya ada capeknya, akan tetapi membedakan ketika kita capek di dalam perjuangan, maka setiap capek, lelah latih kita akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam menuju surganya Allah, dikumpulkan dengan para sahabat dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu dari saya, Ustadz, pesan dan Ya. sedikit motivasi kepada teman-teman semua yang saat ini sedang capek, lelah di dalam jalan syariat dan di dalam dakwah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekaligus closing statement itu ya. Oh ya, Ya. Eh, baik, terima kasih Bang Bayu atas motivasinya, ya, atas ilmunya dan sebagainya, ya. Jazakallah khair kepada Bang Bayu. Teman-teman yang tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir, demikian tadi ya yang disampaikan oleh Bang Bayu tentang pemuda sebagai agen perubahan, kita ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan juga di bagian closing bahwa eh, kalau kemudian kita merasa lelah, ya, insya Allah kalau lelahnya itu lillah, insya Allah berbuah jannah, ya kita. Oke, nah teman-teman, eh, saya tidak mengira kalau malam hari ini kemudian ini peserta pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 dan ini peserta yang paling banyak, gitu ya, di sayang pesantren sekali. Virtual Abah. Ini berarti melebihi dari jumlah peserta yang ada di grup ya. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk grup ya, nanti bisa minta nomornya sama Bang Bayu ya. Ya, jadi nomor admin ya. Ya, nomor adminnya ada di Bang Bayu. Yang atau kemudian teman-teman bisa follow ya Instagram Abah Universe ya. Abah Universe. Nah, itu di situ ada nomor informasi admin yang nanti teman-teman bisa masuk ke grup apa pesantren virtual Abah.
Oke. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya saya minta teman-teman semuanya beri reaksi ya, beri reaksi. Eh, Kalau hari ini tadi atau malam hari ini kemudian ngobrol dengan Bang Bayu itu kurang, ya. Kira-kira mau dilanjut nggak ketemu dengan Bang Bayu lagi? Coba kasih jempol. Nah, siapa yang mau ketemu lagi sama Bang Bayu? Ya, meskipun jadwalnya di pesantren Nurul Abah tidak ada, nanti kita akan jadwalkan yang lain. Wah, Masya Allah. Ada Mbak Sevi, ada Mbak Atika, ya, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah ngasih reaction jempol, ya. Ada 7 orang, ada ya 7 orang ya yang sudah ngasih jempol. Terima kasih Mbak Ajel, ya, dan seterusnya. Nah, eh, teman-teman silahkan nanti kalau yang belum bergabung bersama grupnya, silahkan nanti gabung di grup supaya kemudian pesantren virtual Abah atau Abah Universe ini kemudian tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya kita akan ketemu ya. Dan nanti spesial siapa yang mau ketemu sama Bang Bayu secara offline ya, nanti bulan April ya, Insyaallah. awal Mei, sorry ya, awal Mei akan kita ajak Bang Bayu ke Bogor, gitu ya. Jadi yang Udah rumahnya di-spill duluan Bogor, jadi sama Ustaz. hah? Ini udah di-spill duluan Harus ya, aku harus belum disepil sebut nih. duluan ini ya. Ya, disepil duluan. Jadi yang rumahnya Bogor dan sekitarnya ya nanti bisa ketemu Bang Bayu ya ya Insya Allah ketemu secara offline ya tapi kalau ketemu secara offline pesannya satu jangan minta foto sama Bang Bayu gitu ya Betul, bagi yang akan ahwat ya ditolak ini. karena bahkan bakal ditolak gitu ya salaman aja ditolak apalagi foto gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman sekalian pada malam hari ini ya. Kepada Bang Bayu dan kepada teman-teman para tetamu Abah yang lain ya. Silahkan nanti kalau mau ada yang ditanyakan lagi nanti bisa tanya-tanya di grup ya. Nanti ada admin. Di situ juga ada saya ya. Baru kemarin saya di-add di grup para tetamu Abah. Nanti di situ bisa ketemu dengan saya. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Jangan lupa nanti di pertemuan ke-7 masih ada lagi ya, sampai eh, di pertemuan terakhir ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz dan teman-teman yang Ya, lainnya sih. sama-sama. Terima kasih Bang Bayu. Oke.